tema ini menarik. Apa yang mau kita bicarakan? Harusnya kita semua orang percaya itu punya jawaban. Kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu tentang keselamatan dalam Kristus. Dan saya berharap sesudah dari sini Bapak Ibu jangan ada lagi yang bertanya tentang kepastian keselamatan ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Udah keras. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Nah, itu Ada. Bapak Ibu sudah menjadi seperti orang karismatik. Ada. Kalau bertanya ada amin, jawabnya Ada. bukan amin. Ada amin, ada. Jawabnya amin. Kalau tanyanya ada amin, jawabnya Ada. Nah, itu kalau orang terakhir. Kalau orang karismatik amin tidak. Bisa agak khawatir nih, mulai kita sudah mulai geser-geser. Saya ini masih GPIB Tulen, Gereja Toraja Tulen ini. Nah, mari kita buka. Masa, dan bisa tahu sih masa ya? Bisa, oke. Ini bos saya di digital, Badan Digital Indonesia. Bawa aja, pakai aja. Masih boleh di sini deh. Diterangkan dikit bisa. Tidak akan naik di cahaya. Bisa di. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan matanya masih bagus semua. Oke. Nah ini hal yang sangat penting karena kita bicara tentang doktrin keselamatan nih Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa sesudah ini saya pikir kita tidak lagi berbicara kecuali ada yang masih susah ya. Karena kita setuju tidak setuju, suka tidak suka, kadang-kala kita pun membuat kita gelisah ya. Kadang-kala kita membuat kita banyak bertanya, tapi mau bertanya. Saya awali dengan penjelasan saya dengan kakak saya, kami berdua diskusi satu saat. Kakak yang tua saya, dia lulus dari Houston, Amerika Serikat. Dia orang penting di Pertamina. Dia sudah pensiun, dia punya perusahaan, ada 3 perusahaan. Kemudian dia sangat pintar dari SD sampai kuliah tuh dia di Houston tuh lulus juara 2. Itu seluruh internasional dalam kampusnya itu. Waktu saya ketemu dia bilang sama saya, Win, saya kurang percaya sama Yohanes 14 ayat 6. Saya agak kaget dia bilang begitu. Kan bunyinya jelas Bapak Ibu ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak Melalui aku. Dia bilang, masa sih hanya Yesus saja jalan satu-satunya? Saya bilang sama dia, kakak percaya tidak percaya, firman tidak pernah berubah. Saya respon. Ya kakak tidak mengakui dia adalah jalan satu-satunya karena firman tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai Selama-lamanya. Ya puji Tuhan dia mulai bertobat. Itu kakak kandung saya yang kuat. Ini ada adik saya juga, saya bawa di sini. Tadi kami share juga. Nah, jadi kadang-kadang kita seperti itu. Bayangkan kita satu rumah sama, dibimbing sama orang tua yang sama, pendidikan kategorisasi dari tempat yang sama, bertumbuh dalam program. Kok bisa berbeda? Seperti itu. Apalagi juga kita di gereja Toraja kan? Kita dari keluarga yang berbeda-beda, mungkin dapat dari sana sini kan? Ada kita kesimpulan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Alkitab. Karena semua jawaban ada di Alkitab. Ya. Itu simpelnya seperti itu. Mari kita lihat tentang doktrin keselamatan. Nah, saya mulai dengan ungkapan ini Bapak Ibu. Berbicara tentang keselamatan, sampai hari ini masih banyak pertentangan, termasuk tadi ya Pak, kita sempat diskusi. Masih banyak pertentangan. Yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang kita orang Kristen punya ajaran yang sangat kuat, tapi kita coba-coba mengikuti ajaran luar gitu loh. Saya kasih contoh. Ya, insya Allah kita selamat. Ini ajaran dari mana? Pernah Bapak Ibu dengar begitu di gereja? Atau diskusi dengan antara kita? Pernah dengar? Itu ajaran dari mana? Saya mau tanya coba sekarang. Mudah-mudahan selamat. Itu dari mana ajarannya? Karena kita terpengaruh dengan media. Kan sepertinya benar, betul banget begitu. Kan aneh sekali. Kita punya Alkitab catatan yang sudah sangat bagus, tapi kemudian kita ikut dipengaruhi oleh ajaran yang lain. Saya kasih contoh lain. Misalnya gini, Bapak Ibu. Ada satu orang pribadi yang sudah tinggal di rumah ini sudah 60 tahun dan dia besar di sini. Tiba-tiba ada satu orang baru datang hari ini, kemudian dia cerita. Dia tahu semua tentang sini. Bapak Ibu percaya yang mana itu?
Ngerti maksud saya? Ya. Bisa, Bapak Ibu percaya yang sudah tinggal lama di sini, kuasa di sini, atau Bapak Ibu percaya yang baru datang? Yang tinggal lama. Ya, maksud saya, masa enggaknya sih itu? Ini sudah 600 tahun sebelumnya sudah ada tertulis, tiba-tiba satu orang datang 600 tahun kemudian seperti ini paling tahu semua. Bapak Ibu percaya itu? Nah, saya coba compare untuk kita, jangan sampai kita, oh iya, dia sama, dia betul yang ini. My goodness. Kira-kira Bapak Ibu ngerti ya maksud saya tidak perlu sebut. Saya tahu Bapak Ibu pasti mengerti maksud saya. Jadi kadang-kadang pertentangannya ada di situ ya. Yang kedua, kadang-kadang apalagi masing-masing agama dengan konsep sendiri-sendiri dan masing-masing merasa agamanya yang paling benar dan paling parah adalah menghina agama lain. Ini kita dari sisi. Tadi saya bilang, ada satu orang baru datang tiba-tiba bilang Yesus tidak disalib, padahal itu sudah terjadi 600 tahun yang Bapak Ibu percaya itu? Dari sisi anak kecil saya, anak kecil tidak percaya, apalagi kita gitu. Ini logika, jangan buat logika terbalik di situ. Sepertinya paling tidak ikut. Orang dari mana? Muncul tiba-tiba kau seperti tahu rumah ini. Kau mampir saja belum kok. Nah, Yesus tidak disalib, diserupakan. Bayangkan. Ini sesuatu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, kita punya basic itu sangat kuat. Satu lagi Bapak Ibu ingat, transkrip Alkitab itu ada 5.000 yang tersimpan di Tel Aviv hari ini. Ada, ya. Asli Pak. Saya sudah ke sana. Makanya saya bilang ini bukan berarti asal omong-omong doang, tidak. Saya sudah ke sana dan saya sudah saksikan. Orang lain hanya punya 20, lalu kemudian kita lebih percaya bahwa ada 20 ini. Lalu kita bilang ini paling benar. Bagi saya bukan mereka yang salah, kita yang salah. Yang aneh kita ini. Jangan sekedar ikut-ikutan tanpa fondasi yang benar. Itu poinnya Pak. Ya. Kadang-kadang saya ketawa aja, gimana sih orang Kristen ini? Kita punya kuat, kok malah ikut-ikutan kesana kemari. Yang kejar sudah sih kemana kita ikut itu. Ya kita yang salah, bukan mereka yang salah, mereka tidak salah, kita aja yang salah, yang tidak punya fondasi yang kuat. Makanya kenapa Bapak Ibu saya tinggalkan keluarga yang meninggal tadi, saya datang ke sini itu poin salah satu. Perbedaan juga sering terjadi. Nah, kami tadi baru ngomong di sini, ini masalahnya di sini Pak, saya sudah catat ya. Perbedaan juga sering terjadi di kalangan Kristen sendiri, ya, antara kelompok Armenian dan Calvinis, ya. Dan bahkan saling menghujat. Itu tadi loh, kalau nggak dibaptis gini mati masuk neraka. Itu nih Pak, saya sudah catat. Saya ngomong dari ini Pak, ya, saling menghujat, ya, bahkan saling di antara para pemimpin atau para teolog. Nah, masing-masing dan mengakibatkan umat juga jadi terpecah. Melalui tafsiran masing-masing tentang Alkitab, mereka mencoba sebenarnya dasarnya itu adalah ingin cari pengikut saja. Itu poinnya. Ini saya ngomong apa adanya. Saya sudah 40 tahun melayani, jadi punya dasar, punya landasan yang kuat untuk saya berbicara. Ya, itu aja saya katakan bagi Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat, masuk pada inti ya. Mengapa percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hidup kita diselamatkan. Nah ini intinya ya. Nanti Pak, Bapak Ibu metodenya begini, saya sampaikan dulu. Mungkin 10 menit saya tidak terlalu lama, 10 menit. Kemudian saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Jadi saya tidak bicara semua, enggak. Saya juga tidak mau. Ya, sorry Bapak Ibu ini sedikit gangguan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mau bicara lama-lama juga. Nanti Bapak Ibu bosan sama saya. Yang pertama, ayat emas kita. Bagaimana kalau kita tidak usah lihat ini, Bapak Ibu kita sama-sama. 1, 2, 3 ayat emas. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu di ayat ini ada 4 poin penting. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu poin pertama dulu. Jangan lanjut tuh 1. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Apa maksudnya? Allah itu sangat mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya.
Dunia itu berarti bicara tentang, bukan bicara tentang kosmos, tidak berbicara tentang binatang, tidak, tapi bicara tentang manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan dia mau menyelamatkan binatang, tidak. Dia menyelamatkan manusia. Mengapa dia mau menyelamatkan kita, Bapak Ibu? Coba, ada yang bisa menjawab segera? Karena rohnya diberikan kepada kita. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bisa? Mengapa dia mau menyelamatkan kita? Itu balik lagi karena kasih tuh. Karena kasihnya. Ada lagi yang bisa jawab? Karena kita gambar dan rupa Allah. Ini poin dasar. Karena gambar kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah tercemar oleh karena dosa. Kedatangan dia untuk memulihkan gambar dan citranya. Itulah dia sangat mengasihi kita. Makanya dia tinggalkan kemudian untuk datang ke dunia. Kita ingat Bapak Ibu, gambar dan rupa Allah, citra Allah di kita ini. Itu sebabnya dia datang. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Nah, sehingga apa? Dia mengaruniakan, ini hal yang kedua, mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak ada yang lain, satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa arti mengaruniakan, Bapak Ibu? Coba. Apa mengaruniakan? Memberikan Dengan cuma-cuma. dengan cuma-cuma. Memberikan, masih kurang satu lagi, Pak. Sudah dua tuh, sudah betul. Memberikan betul, dengan cuma-cuma betul. Satu lagi? Kasih. Apa lagi, Pak? Jadi karunia, mengarunia itu adalah pemberian cuma-cuma, betul, yang kita tidak layak menerimanya. Karena kita berdosa semua kan, Bapak Ibu? Upah dosa ialah, nah, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu semua dan saya ini orang berdosa semua. Siapa di sini tidak berdosa? Silakan angkat tangan, nanti saya turunkan tangan. Tidak ada, saya pun juga berdosa, Bapak Ibu. Siapa yang dosanya paling banyak? Di antara kita siapa yang dosa paling banyak? Nggak usah kita lihat yang di sini ya. Siapa yang dosanya paling banyak? Saya. Kata Paulus saya. Nah, ini kita bicara apa adanya ini ya. Coba jujur, siapa yang dosanya paling banyak antara kita? Tidak bisa diukur. Tapi Alkitab bisa mengukur. Saya kasih tahu. Bapak Ibu masih ingat waktu seorang perempuan kedapatan berzina? Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Orang-orang ahli Taurat itu datang kan, Pak? Siap. Sebentar dulu janji sudah, Pak. Itu sudah betul itu. Tapi menurut hukum Taurat kata orang Yahudi, orang yang kedapatan berzina harus dilontar dengan batu sampai mati, betul ya, Pak? Itu ayat itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa silakan yang pertama ambil batu dan lontar perempuan itu. Ada yang berani? Bapak Ibu lihat catatan terakhirnya. Ingat, ini penting. Waktu Tuhan Yesus tulis di tanah dengan jari, waktu Tuhan Yesus berdiri, mereka sudah tidak ada, ya kan? Lalu kemudian dia tanya sama perempuan itu, kemana mereka? Mereka sudah pergi. Alkitab mencatat mulai dari yang tua sampai yang muda. Betul ya? Mengapa yang tua pergi duluan? Coba. Itu sudah jawabannya. Saya yang paling tua berarti saya. Nah, Bapak Ibu, clear ya. Itu Alkitabiah, Pak. Jadi saya tidak berani menuduh orang, tapi Alkitab mengatakan bahwa mulai dari yang tua sampai dengan yang muda, itu Alkitab itu tegas banget tuh. Satu persatu meninggalkan perempuan itu. Pertanyaan simpel saja. Mengapa yang tua pergi duluan? Itu yang tadi Bapak jawab. Saya tidak berani mengatakan saya orang suci. Saya adalah buat dosa yang sudah disucikan. Karena berkata itu. Oke Bapak Ibu ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, supaya barang siapa yang percaya kepada, percaya. Itu poin pentingnya. Kadang-kadang kita tidak percaya sih. Arti percaya di sini berarti percaya dan memiliki dia dalam hidup. Saya kasih contoh. Saya contoh praktis lain ya. Pak, Bapak nama siapa ini? Komeski. Pak Komeski. Ya. Bapak Ibu perhatikan ya, Pak Komeski. Bapak percaya nggak saya mau kasih liturgi ini buat Bapak? Saya mau kasih nih, Bapak percaya nggak? Saya percaya. Percaya. Tapi beliau belum memiliki, belum memiliki, hanya percaya doang. Ya. Ini beda. Sekarang saya kasih, Ya. dia memiliki. Nah, kembalikan ya Pak. Kadang-kadang kita hanya pada level percaya.
Tapi apakah kita sudah memiliki? Itu beda. Itu sangat berbeda. Kita memiliki Yesus itu yang bisa mengubah seluruh hidup. Kalau kita percaya, setan pun percaya Bapak Ibu. Dan mereka gimana? Buka Yakobus, dia tidak tahu sama-sama bahwa setan pun percaya pada Yesus. Ayo Yakobus pasal berapa? Cari sendiri. Ini kan PA dong Pak. Coba buka Yakobus pasal berapa coba. Saya sudah kasih ini. Bisa cari di Google, bisa cari di HP itu, ketik cari dapat. Setan pun percaya, pasti dapat itu. Coba. Yakobus pasal berapa? Ya cepat. Sudah dapat Bapak Ibu? Yakobus 2 ayat 19. Itu dia. Kalau saya mau teruskan tidak enak. Yakobus 2 ayat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka bertahan. Kita percaya saja itu baik, itu dia cukup sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Setan pun juga percaya. Kita harus memiliki, maka dikatakan situ supaya barang siapa yang percaya dalam arti mendalam itu memiliki dia dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa. Amin Bapak Ibu. Loh, kok diam semua? Amin Bapak Ibu. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah itu kalimat yang ketiga Bapak Ibu. Lalu kita masuk kalimat keempat, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa arti hidup yang kekal? Selama-lamanya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Artinya kita jaminan ke surga atau jaminan orang-orang yang percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu Bapak Ibu. Itu baru Yohanes 1, Yohanes 3, 16 Bapak Ibu. Sudah panjang ini. Ini sudah panjang, ini baru satu ayat ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu selalu buat catatan karena saya tidak mau ngomong lama juga. Nah, menerima Kristus dengan iman. Ini Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi kita diselamatkan itu kenapa? Karena iman pada kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena saya kasih 1 miliar, saya selamat. No. Ini kita mau bangun gereja nih Pak. Berapa dananya Pak? Kira-kira 15 miliar ya. Kira-kira Bapak Ibu kasih 15 miliar, Bapak Ibu tidak masuk surga. Karena kasih uang 15 miliar bukan supaya masuk surga. Nah saya kasih tahu dulu nih. Jadi keselamatan bukan karena kita kasih uang, bukan karena kita kasih tanah, bukan karena kita bisa bangun, bukan karena kita aktif, bukan. Tetapi karena kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Iman pada kasih karunia. Jadi kata penting di situ adalah iman, bukan karena usaha kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mantap. Saya jadi senang kalau. Oke, yang ketiga, bagaimana caranya kita terima dia? Kita percaya dan terima dia. Wahyu 3:20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi cara untuk kita bisa mengundang Kristus dalam hati sederhana, wahyu itu aja. Yang dimaksud dengan pintu di sini apa Bapak Ibu? Pintu hati. Dia ketuk hati kita tiap saat. Dia ingin berdiam dalam hati kita. Bukan karena saya orang Kristen, karena saya ikut organisasi PTGT atau Gereja Toraja atau GPIB atau GKI. Tidak, tapi kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah kata Kristen sebenarnya. Christ in. Christ, Kristus di dalam seseorang. Kita punya relationship with Christ. It is very important for us. Ya. Jadi kita tidak sekedar ya percaya, setan juga percaya kok. Ini penting. Jadi kalau kita bicara mengapa kita percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita diselamatkan, ini alasannya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada orang di sini Bapak Ibu? Ya. Kalau bertanya itu Bapak Ibu jangan saat dulu. Tadi pagi sudah saya dulu. Oke, nanti mungkin lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, mari kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Itu masalah iman tadi. Ya, mari Pak. Iman tadi bukan usaha, tapi
pemberian Tuhan. Betul. Berarti iman itu pun gift dari Tuhan, Betul. kasih karunia. Betul, Pak. Betul. Tidak. Memang tadi memang pasal bilang bukan perbuatan baik. Memang kalau kita berbuat sebaik-baik pun, kalau kita bandingkan dengan kesucian Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Betul. Memang tidak bisa sesuatu yang baik. Walaupun Ayub sendiri berbuat baik, tapi di hadapan Tuhan Tidak. tidak ada nothing. Itu maksudnya itu. Betul. Jadi iman itulah dasarnya. Kita berbuat baik tapi kalau tidak dasar iman. Nah, jadi iman itu dasar segala sesuatu. Mari kita lihat Roma. Kita buka karena saya tidak baca catatan sini karena ada catatan. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Ya. Iman pada kasih karunia Allah. Mari kita baca dulu Roma 14 ayat 23. Karena tidak ada catatan di sini. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi barang siapa yang timbang atau yang makan, dia telah dihukum. Karena dia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu Paulus mencatat. Bapak Ibu ingat, kita Roma itu doktrin yang paling tinggi di dalam kitab-kitabnya. Ini berbicara doktrin. Dan Paulus sangat ketat di situ. Ya. Tanpa iman adalah dosa. Saya buat baik kalau tanpa iman, nanti. Saya melayani begini tanpa iman juga nanti. Itu hanya karena iman. Iman pada siapa? Pada kasih karunia Allah. Bukan iman pada perbuatan baik kita. Saya sebagai salah satu pimpinan LPMI dengan Mas Agus dan teman-teman ini, kita berjuang di lapangan cari jiwa, tapi itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena iman. Iman pada apa? Pada janji Kristus dia katakan, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa. Itu berdasarkan pada janji Tuhan itu. Imannya kita pada itu. Kalimat terakhir dari ayat itu bilang begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu iman pada janjinya. Jadi kami pergi saja. Tanggal 28 Januari kami buat Natal di pesantren Alsa itu. Orang bilang, kau sudah gila, Will. Nah, gila juga. Itu Tuhan bilang kan pergi. Dan aku menyertai kamu. Asal jangan bikin kacau kan. Kalau kita mau Natal kok merayakan milad Isa Al-Masih. Tuhan buka jalan. Nothing is impossible. Untuk apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mari. Jadi yang pertama tadi karena apa? Iman ya, pada kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu lihat ini. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mari kita kuliti ayat ini, karena ini ayat itu dari kepastian keselamatan. Yang pertama, dan inilah kesaksian itu, kesaksian dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada di ayat 7, 8, 9, 10. Nah ini kita mulai dari 11. Dan inilah kesaksian itu. Apa kesaksiannya? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Gitu. Kata telah di sini sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, ya. Kalau kita ubah dalam bahasa yang sederhana, Allah sudah mengaruniakan. Tadi arti mengaruniakan apa Bapak Ibu masih ingat tadi? Pemberian cuma-cuma yang kita tidak layak menerimanya, ya. Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal. Berapa lama hidup yang kekal? Selama-lamanya. Kepada siapa? Orang percaya. Orang percaya. Kepada kita, orang percaya. Ya, clear Bapak Ibu? Kalimat itu dulu ya. Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Sudah. Ya, bukan mudah-mudahan ini. Catatan penting Bapak Ibu, hati-hati. Ya, bukan mudah-mudahan, tetapi telah atau sudah. Yang kedua adalah hidup itu ada di dalam anak. Siapa anaknya? Tuhan Yesus Kristus, kan? Karena begitu besar kasih Allah akan menyesingkan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi ini kalimat kembali kepada ayat emas kita tadi. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Atau hidup yang kekal itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalimat yang ketiga, barang siapa memiliki anak, ayat huruf besar loh Bapak Ibu, jangan salah ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup.
Atau barang siapa memiliki Kristus, yang tadi saya katakan tadi, contoh, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu itu adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Oke, sebelum kita lanjut di sini, mari kita buka dulu Roma 5. Roma pasal 5. Tapi jangan lupa catat ya. Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, kita tambah di 11 lah, enggak apa-apa. Roma 5 8 sampai 11. Sudah dapat Bapak Ibu? Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun Allah menunjukkan Kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lanjut ayat 9. Lebih lagi sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Kita mudah-mudahan diselamatkan. Pasti. Lanjut 10. Sebab kita masih terdengar diperdamaikan. Terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pasti atau mudah-mudahan? Pasti Bapak Ibu. Nah itulah makanya kalimat awal saya tadi pendahuluan saya bilang jangan lagi ragu. Kepastian keselamatan itu sudah ada, clear. Nah kalau kita bilang ya mudah-mudahan selamat, aduh, kamu baca Alkitab di mana? Itu kamu Alkitab karangan siapa itu? Jangan-jangan kamu baca apa namanya Injil Barnabas. Bisa jadi kan? Bisa jadi loh. Ada Injil yang kekal sudah ada di tangan kita, kita baca Injil lain loh, bayangkan. Aneh bin ajaib. Sama dengan kita sudah disiapkan bakpio, tapi kita makan ya adalah itu. Sayang sekali gitu loh Bapak Ibu. Itu kita disiapkan kapur tuh enak banget ini. Kapur, bakpio kan, ayam tumis, kita makan. Nggak mau saya bilang gitu Pak. Oke, kira-kira gitu Bapak Ibu ya, clear ya. Saya tidak ambil dari lain loh Bapak Ibu, firman ada. Ya, ini poin pentingnya. Jadi kepastian keselamatan, saya kasih contoh lain Bapak Ibu, contoh lain. Tolong lihat saya dulu, jangan lihat di situ, lihat saya. Saya kasih contoh dari ayat ini. Ini hidup yang kekal. Yang kertas ini anak Allah Yesus Kristus ya. Ayat itu bilang begini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita dan hidup itu ada di dalam saya taruh. Hidup yang kekal dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Betul ya Bapak Ibu ya? Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Lanjut, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Clear ya Bapak Ibu ya? Contohnya sederhana bisa dimengerti? Pertanyaan saya. Kalau kita memiliki anak Allah, apalagi yang kita miliki? Hidup yang mengapa? Mengapa kita memiliki anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal? Karena jawabannya, karena hidup yang kekal itu ada di dalam anak Allah. Itu jawabannya. Sangat simpel. Dan itu sangat benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki Yesus dalam hati kita? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua? Oke. Kalau begitu, apalagi yang Bapak Ibu memiliki? Hidup yang kekal. Terus kalau kita mati sekarang, yakin gak masuk surga? Itu maksud saya. Terus kenapa kita ragu-ragu? Ada yang ragu-ragu? Ya terus, lihat kan Bapak Ibu? Tidak ada Selesai. Ayo kita tutup. Tidak ada yang mau duluan, Pak. Ada pertanyaan, siapa yang mau duluan? Tidak ada yang mau duluan. Semua kan pikir masuk surga tuh. Siapa yang mau duluan? Bukan Pak. Mereka takut yang disebut orang tua tadi. Pergi duluan kan ya? Iya. Jadi Bapak Ibu ini penting bagi kita. Jadi saya berharap
Yang nanti yang dia pakai terserah, kan kita punya minta juga. Pak, saya pergi duluan Pak kita. Oke ya, kita Bapak Ibu clear ya. Soal kepastian ini clear ya. Jadi jangan lagi ada yang ragu-ragu tentang kepastian keselamatan. Kecuali mereka belum punya hubungan pribadi dengan Kristus. Itu perkecualian. Yang masih ragu Yesus di hati saya nggak sih? Nah itu perkecualian di situ. Karena banyak orang Kristen sudah bergereja bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi tanya Yesus di mana? Yesus di mana? Nggak tahu. Di mana dia? Nggak ngerti. Mungkin dia di surga. Nah itu jawaban orang model begitu tuh. Dia belum tahu apa Yesus. Itu yang kepastian keselamatannya diragukan gitu poinnya. Ya Bapak Ibu ya, kita ngomong saya kok di gereja Tuhan itu kok apa ya aku? Kalau saya menyebarkan kebenaran firman kok. Ini ada di sini ada firman. Ya itu poinnya. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu poinnya. Oke, kita lanjut. Jadi ilustrasi tadi cukup Bapak Ibu ya. Sangat jelas. Nanti kalau mau diulang Bapak Ibu praktek sendiri-sendiri ya. Nah, itu tambah mantap itu. Oke, kita kembali kepada Efesus 2:8-9 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memakan. Itu kalau ini pengulangan saja, penekanan supaya benar-benar bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena iman pada kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, karena Tuhan memilih kita, Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 14. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mendatangkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kepadamu. Yang memilih kita tadi itu Allah. Makanya tadi Bapak tanya relevan banget itu. Betul Pak. Allah yang berinisiatif, bukan kita. Ya. Dia memilih kita itu. Luar biasa loh. Bukan kita yang memilih, dia masuk gereja Toraja, kok dia memilih kita kok. Bukan. Masa sih kalau dia pilih kita, dia ragu-ragu dengan kita. Kita keras kepala aja. Kan? Kayak orang Israel kali. Orang Toraja itu mirip-mirip orang Israel kan. Tegar teguk juga itu. Iya, 11-12 gitu ya. Bahkan 12-12. Orang Toraja, orang Batak, orang apa? Ya 11, 12. Nah, kita sudah tata, kadang-kadang kita keras hati, itu persoalan. Bukan karena kita, tetapi Allah yang berinisiatif. Maka dari tinggalkan kemuliaannya, diturunkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, datang ke kita. Itu poinnya. Ya. Lalu kemudian kita lanjut, karena itu sudah aman, jadi mantaplah. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipilih sejak semula. Bapak Ibu, harusnya kita senang banget loh. Saya katakan bagi Bapak Ibu, kalau kita dipilih begini, harusnya kita beribadah itu dengan penuh penyerahan totalitas hidup kita. Kita rajin baca firman, kita rajin berdoa, kita rajin bersaksi, memberi persembahan di gereja, jangan pilih yang kecil-kecil. Bapak Ibu, kalau datang gereja, pilih yang uang paling besar di satu, kasih gereja. Itu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kita pilih 2.000, berdosa. Bukan berdosa apa? Masakan kita samakan Tuhan Yesus dengan tukang parkir? Dan berdosa aja. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu saya ngomongin nggak apa-apa kan? Kita samakan Tuhan Yesus dengan tukang parkir di Indomaret. Kadang-kadang tukang parkir di Indomaret juga, dia tidak mau dikasih 2.000, dia minta tambah 5.000. Kalau motor 2.000, mobil 5.000. Kalau enggak dia kasih gitu kan. Kita begitu takut dengan tukang parkir di Indomaret. Tapi kalau kita di gereja kita jual kasih 2.000. Bapak Ibu mari kita evaluasi dengan jujur. Saya bicara ini bukan saya bicara hanya di sini. Saya bicara di mana. Saya tidak punya guilty feeling. Nah, saya sampaikan kebenaran. Mari kita beri yang terbaik. Mengapa kita beri terbaik? Dia sudah memberikan yang terbaik. Siapa yang mengasih otak pintar bagi Bapak Ibu coba? Siapa yang menjaga kita di kandungan ibu kita? Siapa dia yang melahirkan kita? Membuat kita jadi sarjana, membuat kita kerja di mana-mana. Siapa? Tuhan yang membuat itu semua. Yang kasih nafas hidup siapa? Tuhan. Yang kasih istri yang cantik siapa? Tuhan. Yang kasih anak-anak yang baik siapa? Tuhan. Apakah dia layak menerima sesuatu yang rongsokan dari itu? Dia maaf, ini PKB ya minta maaf.
Saya ngomong keras apa tadi? Kadang-kadang kalau kita diminta jadi majelis pengurus itu nolak-nolak. Nanti saya masih sibuk. Nanti sampai kapan? Coba Bapak Ibu. Sampai jantung kita dipacu, sampai impuls masuk di nadi-nadi kita baru bilangnya. Sudah sekarat dulu, sudah stroke dulu, Ren. Tuhan, saya mau melayani. Tuhan bilang nanti saja. Lu serius lah. Kadang-kadang kita sok nolak gitu loh. Sudah pacu, nanti kalau alat jantung sudah dipacu di dada kita, selang-selang impuls sudah masuk di nadi-nadi kita, kita sudah tidak berdaya lagi, baru bilang apa? Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau menyerahkan hidup. Ya, gitu kan? Mari pakai saya Tuhan. Padahal sudah ada di atas tempat tidur kan gitu. Tuhan bilang nanti saja. Kau pikir saat saya ini pengamen di pinggir jalan kan? Nah, saya ngomong keras lagi Bapak Ibu. Saya sedang tidak bercanda. Ini serius. Kita nolak-nolak. Harusnya kita bersyukur kita mau dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. PKB Tangerang harus maju semuanya. Tadi Bapak bilang ada 100 orang. Betul kan? Ayo kita panggil mereka kemari. Nanti alasan sibuk nanti Tuhan kalau kita berdoa. Kadang-kadang kan kita ini kurang ajar tuh dengan Tuhan itu. Iya. Kita kurang ajar dengan Tuhan ya. Kasih begitu. Kalau kita berdoa sudah tidak dengar doa, tidak terjawab, kita bilang saya tidak dapat doa, saya tidak mau percaya sama Tuhan. Kurang ajar banget kita. Itu kadang-kadang kita, anak-anak, bukan di gereja Tuhan aja bukan. Ini kelihatannya penuh dengan kemuliaan. Itu di gereja sana. Jadi Bapak Ibu mari. Sangat begitu besar kasih Allah. Dia sudah mengajarkan hidup yang kekal pada kita ya. Dia sudah panggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berikan yang terbaik. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena kita sudah dipilih Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya sudah selesai berbicara untuk poin pertama. Sekarang saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan kita tadi kan. Mari silakan. Saya tunggu. Pak Ketua boleh catat pertanyaan. Boleh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Nanti di 11 sampai 13 tadi. Oh, 1 Yohanes 5 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Pada ayat ke-13. Ini ya Pak. Ya. Ya. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa memiliki Hidup yang kamu kekal. memiliki hidup. Kata percaya. Tadi di depan dikatakan kepada Yakobus bahwa setan pun percaya. Iya. Nah, kaitannya dengan kalimat Yakobus sama yang ada di ayat 13 ini bahwa percaya, apakah percaya di dalam arti di sini Allah mengimani itu atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah hidup yang kekal. Saya nggak tahu. Sering terkata bahwa kita ini pasti akan mati. Ada beberapa pendapat bahwa pasti kita akan mati, baru kita hidup. Ya, analoginya bahwa buah itu harus dihancurkan dulu supaya kita bisa Tumbuh. Nah, namun di dalam Alkitab bahwa tidak semua orang akan tidak semua manusia itu mati pada Tuhan pada saat Tuhan Yesus datang. Karena kita tidak tahu kapan dia datang, bisa besok, bisa minggu malam. Artinya kita yakini bahwa pada saat Tuhan Yesus datang, tidak semua orang pada saat itu mati. Nah, arti kematian di sini mohon mungkin kami diberikan pencerahan, kematian secara manusia kah atau kematian secara rohani? Terima kasih. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya Pak. Bapak Ibu, tadi awal sebenarnya saya sudah jelas ini, tapi tidak apa-apa Pak. Jadi yang dimaksud dengan percaya dalam konteks ini dengan Yakobus itu sama Pak. Percaya, kalau percaya saja itu sama.
Tapi konteks percaya ini adalah percaya dan memiliki dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis tidak mengimani Tuhan ini. Makanya kalimat Bapak tadi penting. Percaya itu berarti mengimani dan memiliki dalam hidup. Makanya iblis kan gemetar kan Pak? Karena mereka juga hanya sekedar istilahnya. Iblis tahu kok. Ya seperti apa? Saya tahu kok ada gereja Toraja di situ, tapi saya tidak mau datang. Nah, kira-kira. Kalau saya tahu gereja saya mau ibadah di situ. Itu simple kata-katanya supaya kita mudah mengerti di situ. Jadi percaya dan melakukan. Bukti bahwa kita iman pada Yesus ya kita melakukan apa yang Yesus katakan. Tidak sekedar hanya percaya doang. Itu maksudnya. Makanya ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, dalam pertanyaan Bapak yang kedua adalah hidup yang kekal. Apakah kematian ya? Kematian itu pada waktu Tuhan Yesus datang kita tidak tahu kapan kan Pak? Betul, Bapak betul sama itu doktrin betul. Bahwa dia datang mungkin nanti malam dia sudah bisa datang. Waktu dia datang mungkin kita ini masih hidup, tapi usia manusia Alkitab mencatat juga 70 tahun. Tambah berkat sedikit 80 tahun. Sesudah itu bonus. Mungkin juga ya tadi tante saya itu meninggal 86 tahun. Itu anaknya bilang mama sudah dapat bonus 16 tahun. Nah, dia sedang ngerti maksudnya itu kan. Nah, jadi secara fisik kalau dia belum datang pun usia manusia itu ada di situ. Kalau dulu zaman Metusalah itu 966 tahun. Metusalah. Oh, beliau nama Metusalah ya? Bakal banyak dosa dia. Ya, Metusalah kan manusia tertua kan? Paling panjang kan? 969 tahun. Yang paling duluan keluar nanti. Oke, jadi kalaupun demikian secara fisik, secara tubuh kita mati, tetapi itu rohnya tidak. Jiwa kita kembali kepada Bapa. Nanti kita akan dibangkitkan, kata Paulus, diberikan tubuh yang baru. Waktu sangkakala Allah berbunyi, orang mati dulu dibangkitkan. Baru kita yang ada masih hidup ini bersama-sama dalam kemuliaan. Itu poinnya. Jadi kita mati itu kalau istilah mati sementara sifatnya. Kalau mati kekal itu mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Pak. Ya mati sudah mati selesai cerita. Itu mati di dalam neraka sampai selama-lamanya. Tapi kita hidup kekal. Artinya bahwa tadi dikatakan sama Rasulullah akan diberikan tubuh yang baru. Iya. Artinya tubuh yang baru ini apakah hanya bagi orang yang sudah meninggal yang secara badani Iya. tubuhnya sudah hancur, terus kita yang pada saat itu mungkin masih hidup, manusia masih hidup, bagaimana dengan tubuhnya? Nah, semua kita Pak, baik yang bangkit termasuk kita juga. Karena ini kan tubuh jasmani tubuh berdosa kan Pak. Bapak perhatikan, tolong perhatikan dulu poin pentingnya ini bagus pertanyaan beliau ini. Waktu Tuhan Yesus mati, yang lama kan, tubuh Tuhan Yesus itu kan waktu dia di Yerusalem dia tidak ada di Galilea, itu tubuh lamanya. Tapi waktu dia bangkit, berbeda. Dia punya tubuh yang baru, dan dia bisa pada saatnya bersamaan dia ada di sana di mana-mana. Ya, itu Yesus adalah contoh yang sempurna bahwa kita akan seperti itu. Itu poinnya. Clear ya Pak? Pak Metusalah ya? 969 tahun. Semakin lama hidupnya semakin banyak dosa ya. Tapi ingat Bapak Ibu, dengar dulu. Bukan berarti kita tetap dalam dosa, tidak. Tapi kita ini orang berdosa yang telah diselamatkan. Mau usia tinggi, mau usia rendah, tidak masalah, itu poin kita. Yang penting kita setia dan taat pada Tuhan Yesus. Itu poinnya di situ. Ya, terus hidup lama sampai berapa lah 999 tahun, tapi hidup berdosa mulu, tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada hubungan apa. Tapi kalau kita hidup hanya 10 tahun, 15 tahun, tapi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Oke, yang kedua, ada pertanyaan kedua? Oke, ada dua orang. Bapak dulu karena Bapak, kemudian Pak. Silakan. Mari Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya pernah ngobrol sama teman-teman ya. Terus ada pertanyaan gini. Ini kan jaminan keselamatan ya. Iya. Bagaimana dengan katakanlah kakek-kakek kita dulu yang sudah meninggal, tapi notabene saat itu dia belum percaya sama Tuhan Yesus.
gitu. Nah itu saya juga nggak tahu jawabannya sampai hari ini pun itu jadi pertanyaan dalam pikiran saya yang buyut saya yang dulunya itu belum percaya sama Tuhan Yesus, itu gimana nasibnya nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus seperti yang disampaikan tadi. Ya, siap. Itu terima kasih. Nah, ini pertanyaan juga menarik nih. Ada satu pertanyaan yang jenisnya sama juga tapi dalam aspek yang berbeda, Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang sebelum kedatangan Tuhan Yesus? Apakah mereka selamat? Kan satu-satunya jalan kan? Ya. Itu sama dengan itu pertanyaan. Saya kasih satu contoh dulu sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Ada di Macau itu Macau China ya. Tapi ada di pulau kecil lagi. Itu Injil belum sampai di situ. Dan menurut banyak orang di situ pasti karena belum percaya pasti masuk neraka. Bapak Ibu, iman itu sangat personal. Satu saat ada orang yang baru datang di situ kaget setengah mati karena dia percaya juga pada Tuhan. Tapi walaupun dia tidak tahu Tuhan yang mana, tapi dia percaya bahwa Allah ada di situ. Jadi imannya itu bahwa dia percaya bahwa ada Tuhan. Mungkin cara penyembahannya berbeda-beda, tapi karena dia tidak dijangkau oleh informasi itu, Pak. Kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan buyut-buyut? Itu kedaulatan Tuhan dan kita tidak tahu. Mungkin pada waktu itu dia percaya dengan cara dia tapi menyembah Tuhan. Cara-caranya pada waktu itu kan berbeda dengan cara sekarang kan? Kita tidak bisa menghakimi, oh mereka tidak masuk surga, siapa yang bilang? Mungkin mereka percaya tapi dalam cara mereka yang lama itu, yang kita tidak tahu. Ini sekarang kan baru kita diberikan informasi kan? Kita terus yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan pilih mereka sejak awal, keselamatan karena iman mereka pada Kristus. Ya jangan salah, karena mereka kita ada nih. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi bukan karena doa mereka diselamatkan, tidak sama sekali tidak. Hanya karena kasih karya. Itu berlaku bagi mereka. Jadi Bapak jangan khawatir tentang buyut-buyut. Itu bagian Tuhan. Ya. Yang perlu Bapak khawatir, saya khawatir adalah tentang diri kita dan ke bawah ini. Yang harus masa kita ini harus kita khawatirkan, kita beritakan ini pada mereka. Pada kerjaan. Yang sudah berlalu itu urusan Tuhan. Itu bagian dari Tuhan. Sehingga kita tidak tertarik, aduh, kasihan ya. Kita cinta mereka, iya. Tapi ada cara Tuhan untuk mereka percaya pada itu, Pak. Sama juga dengan yang tadi ya. Sebelum Tuhan Yesus itu bagaimana orang-orang itu ya? Kan mereka punya iman pada Allah dalam Kristus Yesus. Yesus baru muncul 2000 itu. Ini tahun berapa ya? 2024 ya? 2025 ya? 2025 tahun yang lalu. Ini nanti kita bahas, tapi bukan sekarang ya Bapak Ibu. Karena kalau ada ragu juga apakah Yesus lahir tanggal 25. Kan begitu kan? Ada jawabannya. Iya, betul. Tapi jangan bahas sekarang, nanti kita lagi kemana-mana. Kita bahas dulu tentang kepastian keselamatan. Ada yang bertanya juga kadang-kadang itu, wah. Lalu yang parah lagi mereka dengar ajaran seberang, wah itu dewa matahari, itu dewa. Amin banget. Amin banget. Sudah bisa terjawab ya Pak? Bapak. Apa itu terkait dengan ayat yang mereka tidak memiliki hukum Taurat tapi mereka hidup dalam iman sesuai hukum Taurat? Iya betul. Apa seperti itu? Hukum Taurat itu nanti zaman Musa Pak. Musa datang. Mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jemaat-jemaat yang tidak berafiliasi dengan hukum Taurat, tapi hidup mereka seperti orang yang taat. Karena hukum Taurat Pak itu kita bisa selamatkan pegang hukum Taurat itu tidak bisa satu hukum semua, dan terbukti bahwa tidak orang bisa semua. Makanya iman itu. Bapak bisa kasih contoh. Nanti Pak, Bapak punya pertanyaan ya. Saya kasih contoh begini. Yang sangat dalam hubungan dengan hukum Taurat. Bapak Ibu pernah di lampu merah? Bawa mobil, bawa motor pernah? Yang pernah langgar? Pernah lah ya kira? Lebih baik jujur dan bertobat itu jauh lebih bagus daripada bilang tidak. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah walaupun lampu merah, di situ ada polisi. Ini kan jalannya macet, lampu di sini merah, tapi polisi bilang jalan. Jalan nggak? Jalan. Walaupun di sana hijau, tapi polisi bilang ini merah, jalan. Jalan nggak? Yang polisi. Jadi yang berlaku bukan lampu merahnya, tapi polisi. Jelas Bapak Ibu? Waktu Yesus belum datang hukum Taurat berlaku. Tapi waktu Yesus datang hukum Taurat tidak berlaku. Bukan dia tidak ada, Yesus tidak mengurangi hukum Taurat, tidak. Satu iota pun tidak.
Tapi waktu dia datang, ketaatan pada Yesus. Itu contoh praktisnya. Amin Bapak Ibu? Amin. Itu poinnya. Jadi jangan kita buat dikotomi sampai bingung hukum Taurat. Hukum Taurat tetap ada, Yesus tidak menggantikan hukum Taurat. Satu iota pun dia tidak menggantikan. Tapi waktu dia ada di situ, dialah yang mengatur semua. Dia adalah Tuhan terhadap hukum Taurat. Kan ada orang Yahudi kan, nggak makan, belum cuci tangan gitu kan. Hari Minggu, guru, hari Minggu kenapa ini kamu dengan murid-murid makan gandum kan, seperti gandum. Ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang belakangnya itu. Kemudian barang sama hukum Taurat sama Tuhan Yesus kan, mengapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apa kata Tuhan Yesus? Kalau engkau punya domba masuk sumur pada hari Sabat, engkau angkat enggak? Angkat enggak? Kita nyari kita. Angkat enggak? Angkat. Kalau nggak angkat mati. Makanya kita harus angkat. Orang ini lebih daripada binatang-binatang itu. Itu Tuhan Yesus. Tapi dia tidak meniadakan hukum. Tetap ada. Oke, baik. Bapak. Ya, makasih Pak Pendeta. Temanya memang menarik itu Pak Agus nambahkan. Kita ini orang sakit rohani semua berarti. Sekali masih mengundang Bapak berarti kan masih ada sakit rohani toh. Sakit kepala mungkin. Saya tidak ngomong ya Bapak ini Pak. Kalau sudah tidak sakit Bapak nggak ada di sini kan gitu ya. Yang pertama. Tapi kenyataannya memang begitu, masih ada pertanyaan. Tadi Yohanes 15 ayat 16 dan 17, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah. Nah, tapi di Yohanes sebelumnya, Yohanes pasal 6 itu ayat 70, ketika Petrus juga bertanya tentang hidup kekal, Yesus mengatakan begini, dari 12 orang ini akulah yang memilih kamu di 12 orang ini, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis kan gitu. Nah, saya mau mengaitkan dua ayat itu bahwa ketika Yohanes 15 mengatakan aku yang memilih kamu dan menetapkan aku, itu berbicara tentang kehidupan kekal yang sudah diserahkan, Dia mengaruniakan. Tapi di Yohanes 6 ayat 70 dia katakan aku yang memilih, tetapi ada satu di antara kamu yang iblis. Nah, itu menjelaskannya secara teologis gimana. Nah, yang kedua, konsep saya juga dulu ya, ini mungkin perlunya refleksi setiap saat bahwa benar-benar memperoleh keselamatan sekali untuk selamanya, tidak lepas. Itu ada penjelasan yang disampaikan bahwa ibaratnya kita adalah orang yang antara orang yang sudah ada di dalam Kristus, kita sebagai anak. Hubungan dengan anak dan orang tua kadang-kadang renggang, tetapi anak tetap anak. Yang hanya mempengaruhi relasi. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu Mazmur 37, dia apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu sangat lumrah kita orang berdosa jatuh. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, lalu saya baca-baca juga tentang referensi yang lain. Satu ketika Paulus bersurat bahwa salam dari Demas, tapi ternyata Demas kenapa? Demas orang yang meninggalkan pelayanan, itu pernah. Lalu Ibrani 6 mengatakan bahwa orang yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah menerima hidup di dalam Roh Kudus, menerima Roh ya, tetapi yang murtad lagi, maka tidak ada lagi jalan untuk bertobat, karena berarti dia akan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Karena kedua ini menarik. Pertanyaan saya, nanti kita bahas kedalaman ungkapan Paulus. Siapa di antara manusia yang bisa menyalibkan Yesus kedua kali? Tidak ada. Tidak ada. Salib Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Nanti kita pakai bahasanya Paulus itu pakai kali-kali. Bapak Ibu, kita jatuh, saya kasih contoh karena perempuan katanya bagus banget. Saya jangan lupa namanya Bapak lagi tuh. Pak Yarin. Ada yang salah. Bapak marga apa? Pak Bisa. Bapak punya anak berapa? 3. Siapa namanya? Yang pertama saja. Yang laki. Samuel aja. Tidak pakai Pak Bisa. Samuel dan Pak Bisa. Mengapa dia pakai Pak Bisa Samuel? Marga, menunjukkan Bapak. Bukan marga, bisa mana-mana marga. Tapi kenapa dia gunakan Pak Bisa? Karena dia lahir daripada Pak Bisa, keluarga Pak Bisa. Samuel itu juara dunia, Samuel Pak Bisa.
Samuel sudah meninggal, minta maaf. Samuel Pak bisa. Samuel nakal, Samuel Pak bisa. Itu hubungan. Hubungan itu tidak bisa digagalkan oleh kelakuan anak itu. Tidak bisa. Hubungan itu sifatnya kekal. Saya Wairata. Dari mana? Dari papa saya. Papa saya, kakek saya kan. Itu Wairata semua. Kenapa kita gunakan Wairata? Karena kita lahir dengan keluarga Wairata. Saya jadi pendeta tetap Wairata. Saya jadi penjahat tetap Wairata juga. Dan Wairata itu tidak bisa lepas karena kelakuan saya. Karena itu identitas saya. Kita lahir dalam keluarga kerjaan Allah. Dari Kristus. Bukan kita diangkat loh Bapak Ibu, hati-hati ini. Kita tidak diangkat. Kita dilahirkan. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita dilahirkan. Mari kita lihat ayatnya. Buka Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1, 12, 13. Yohanes pasal 1. Sama-sama ya? 1, 2, 3. Namun semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa untuk menjadi anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. mereka yang dilahirkan bukan dari badan. Mereka yang dilahirkan bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dilahirkan oleh Allah. Nah itu, ini pertama dulu, nanti masuk kedua nih Pak, kita bicara soal konsep posisi posisional. Jadi itu namanya dengan langkah-langkah. Waktu saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya berpindah dari gelap masuk ke dalam terang aja. Itu namanya posisi. Kita sebut dengan posisional. Saya tidak di sini lagi, sudah tidak mungkin saya di sini, karena saya sudah di terangnya aja. Yang kedua, di dalam terangnya, apakah saya sudah beres? Belum. Makanya proses kedua namanya progresif. Dari waktu ke waktu kita makin menyerupai Kristus. Jadi di progresif ini kita jatuh bangun, Bapak Ibu. Yang tadi dibilang Bapak betul. Kita naik, tapi bukan jatuh begini lagi, tidak. Naik, kemudian kita begini, naik lagi, gini, terus naiknya ke atas. Itu namanya progresif. Lalu yang ketiga, final. Kapan final itu? Waktu Tuhan Yesus datang. Itu final. Waktu kita mati. Final. Kita kembali ke Allah. Jadi posisional, progresif, dan final. Itu prosesnya. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan Pak Pinari tadi adalah bagaimana dengan mereka yang sudah dipilih tapi murtad lagi ya? Apakah masih berlaku? Bapak hati-hati dulu, kita harus gali dalam itu. Apa yang dimaksud dengan murtad di situ? Jangan pakai istilah murtad seperti yang sekarang berlaku di Bapak di YouTube itu ya. 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 Kadang-kala ada dua makna Pak. Satu murtad di waktu Paulus atau seperti Demas contoh Bapak tadi, dia bukan tidak diselamatkan, dia berbalik. Contoh misalnya Pak Komisi, semangat jadi ketua tiba-tiba mundur saja begitu. Bukan berarti dia tidak selamat, tidak ada hubungan dengan keselamatan itu. Beliau tetap selamat, cuma beliau tidak bisa menikmati sukacita karena beliau dikasih tangan. Itu poinnya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang tadi Bapak bilang itu. Jadi dia murtad karena apa? Karena dia belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya pengikut, Pak. Mungkin sebelum lanjut, Baik, lanjut. ayat atasnya yang mengatakan itu Iya. pernah mengecap karunia surgawi dan Iya. pernah hidup di dalam Roh Kudus. Artinya orang yang sudah menerima Roh Kudus kan? Iya. Ya mungkin itu penjelasan. Nah, mengecap karunia rohani bukan berarti sekedar kalau dia hanya sekedar mengecap, tidak sungguh-sungguh, itu jadi persoalan penting. Kita pernah mendengar karunia rohani itu bisa melalui pendengaran kita tentang firman. Berkali-kali kita dengar firman. Kita sudah tahu itu salah, misalnya. Itu kan karunia juga kan Pak? Di atas mimbar saya khotbah atau Bapak lihat saya khotbah, itu karunia rohani. Kita ibadah. Lalu kemudian tadi mengecap Roh Kudus apa? Mendapat bagian di Mendapat dalam- bagian di dalam dalam Roh Kudus. Nah, kira-kira Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus apa? Menghibur, mengajar. Betul. Tapi kemudian yang meninggalkan tidak setia. Itu tidak berbicara tentang keselamatan loh Pak. Berarti belum tentu orang yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, mengecap karunia surgawi itu menjadi definisi orang yang sudah diselamatkan. Yes. Orang yang diselamatkan itu ketika dia iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang bisa mengaku-ngaku Bapak jangan salah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku
Tuhan yang masuk ke dalam surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu ada kaitannya betul. Jadi banyak orang akan mengaku, kok Yesus bilang, banyak orang datang, Guru, bukankah kami masuk surga dengan nama? Kami telah berbuat dengan nama. Apa kata Tuhan Yesus? Nyala kalian semua pembuat kejahatan. Itu poinnya, Pak. Jadi kita perlu, roh itu perlu diuji, Pak. Kalau itu memuliakan Tuhan, datang daripada Tuhan. Tapi kalau hanya semangat-semangat Tuhan, nah, makanya Paulus tegas mengatakan itu, jangan main-main. Jangankan itu, Pak. Markus, saya pernah dia marahin ke Markus. Yang tulis Injil Markus ini pernah dimarahin Paulus. Ketika Paulus, Markus, dan Barnabas. Apa kasusnya? Kasusnya itu Markus itu apa namanya? Meninggalkan pelayanan. Apa kata Paulus? Kamu tidak layak. Paulus marah sama Markus, tapi di bagian akhir pada Paulus waktu dia sudah tua dia bilang, panggillah Markus juga karena pelayanannya penting. Orang yang tidak setia ini yang penulis Injil Markus hari ini yang ada pada kita. Iya Pak, itu poin. Jadi hati-hati dengan orang yang saya bukan anti bahasa roh ya Bapak Ibu ya. Maaf, saya bukan anti. Tapi bahasa roh itu tidak juga, hati-hati perlu diuji juga. Itu belum tentu itu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus juga. Tidak juga. Karena tanda orang dipenuhi Roh Kudus berbuah. Memang di bagiannya berbahasa roh, tapi harus bisa menartikan, menafsirkan. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus harus menghasilkan buah. Ada 3 buah yang harus dihasilkan. Saya pernah kasih tahu di gereja, Bapak Ibu jangan lupa. Siapa yang lupa hati-hati. Saya pernah kasih tahu di gereja Tangerangnya mana Mas Agus? Gereja Tangerang kita di Gading Serpong. Yang lupa bertobat ya, harus tanggung bensin saya pulang di Sukabumi. Kalau enggak saya marah. Ya, buah, 3 buah. Coba, ada apa? Coba. Buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah kesaksian. Buah penginjilan. Sudah betul tapi bahasanya kurang pas. Tapi Bapak itu sudah betul. Ada satu lagi. 3 buah. Bagaimana Bapak-bapak ini sudah di Tangerang sana Serpong sudah saya kasih berkali-kali. Saya tanya ada amin, amin semua. Sekarang bagaimana nih? Yang kita tahu cuma buah penonton jahat dan baik. Bapak Ibu, buah roh. Buah orang percaya itu 3. Ya pertama buah pertobatan Pak. Terima kasih. Ayatnya di mana Pak? Ya Alkitab ya. Ini kita 2 kunci jadi kita bawa bicara. Buah pertobatan dalam Matius 3 ayat 8. Bapak Ibu coba lihat. Buah. Hasilkanlah buah melalui pertobatanmu. Matius 3 ayat 8. Sudah dapat? Silakan Bapak Ibu baca. Satu yang sudah dapat baca. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah melalui sesuai dengan pertobatan. Contoh, kalau dulu suka malas baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab, itu pertobatan. Kalau kemarin malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Kalau kemarin suka nipu-nipu, sekarang tidak nipu-nipu. Itu buah pertobatan. Lahir baru ya? Lahir baru. Nah, itu bisa terjadi kalau ada buah yang kedua, buah roh. Buah roh di mana ayatnya? Ayo, kalau nggak tahu lagi. Galatia berapa? 5. Ayat 22 sampai 23. Buah roh ada berapa? 9. Kasih, sukacita. Saya tidak tanya itu Pak. Buah roh ada berapa? 1. Rasa 9. Itu untuk boleh cuma pertama satu buah yang punya 8 rasa. Kasih. Kalau dalam bahasa Yunani itu tidak dibilang, ingat Bapak Ibu baca total itu Bang. Tidak bilang buah-buah roh, tapi bilang buah roh. Tetapi buah roh, bukan tetapi buah-buah roh. Coba Bapak Ibu kita lihat sama Galatia 5:22. Coba perhatikan. Tidak dia bilang buah-buah roh loh ya Bapak Ibu ya. Buah roh itu tunggal. Betul ya Pak? Tidak bilang buah-buah roh ya. Tapi buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 ya. 9 kata kerja dalam ayat itu bertumpu pada kata kerja yang kuat, yaitu kasih. Maka saya istilahkan satu buah yang punya 8 rasa. Pernah makan nano-nano Bapak Ibu? Permen nano-nano pernah? Rasanya nano-nano. Bermacam-macam. Ada yang tahu iklannya?
Rame rasanya. Manis, asam, asin, rame rasanya. Nah, gitu kan. Itu satu permen yang punya banyak rasa. Kalau kita buah roh itu satu kasih yang punya 8 rasa. Saya kasih contoh praktisnya begini. Ada satu ibu di sini, ada satu mama. Ibu pernah buat acara di rumah nggak? Pernah ya? Lalu ada tetangga yang bawa pulang piring kita nggak? Tetangga gereja. Lalu sudah tidak kembalikan, lalu dia bilang, puji Tuhan nantinya sudah lupa. Itu sukacita tanpa kasih. Sukacita berdasarkan kasih yang sejati, kembalikan piring itu. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Itu sukacita sejati adalah kembalikan piring itu, bukan puji Tuhan nanti sudah lupa, enggak apa-apa. Itu sukacita dalam dosa. Pulangkan piring. Kita juga bapak-bapak yang kerja, pinjam pulpen teman di kantor atau pinjam kemudian dari dia dulu aman. Nah itu sukacita tanpa kasih. Sukacita berdasarkan kasih, kembalikan yang kau pinjam. Gitu maksudnya. Nah ini buah perbenaran. Buah roh. Kasih itu hukum yang pertama dan terutama. Kedua dan sama itu adalah kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua yang sama, itulah kasihlah sama manusia seperti pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Itu poin. Yang ketiga, Pak, buah pelayanan. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa. Gereja Toraja tadinya di sini 100 orang, jadi 200 orang. Jadi jangan cuma karena lahir doang tidak, tapi kita pergi membawa berita kepada banyak orang. Nah, oke, terima kasih Pak. Clear Pak? Nanti kalau belum clear, Bapak terakhir saya. Satu, silakan. Ada satu lagi yang belum tadi. Yohanes. Oh, yang itu ya, yang Petrus tadi itu ya Pak? Ya, Petrus dan Coba Bapak ulang pertanyaan tadi. Yohanes, kita ayat tadi kan mengatakan bukan kamu yang memilih Aku, tapi aku lagi yang Ya, tapi Yohanes ada satu orang berdosa itu ya? Ya, aku yang memilih kamu di antara 12 ini, tapi ada satu di antara kamu yang iblis. Oke Pak, jawaban saya simpel. Itulah kedaulatan Allah untuk memilih bagian kita. Karena kita nanti kita ketemu Tuhan Yesus, kita tanya, mengapa dulu pilih Yudas? Jadi, karena Bapak kita akan bertanya semua tidak punya jawab. Artinya di yang kedua itu bahwa sebenarnya mungkin kata memilih di situ bukan berarti sudah diberikan hidup yang kekal, kan pasti. Bisa jadi, tetapi memilih sebagai anggota tim. Iya. Ya, itu poinnya. Tapi lebih dari kita kalau kita bertanya terus kita menyalahkan Tuhan Yesus. Pasti kita menyalahkan Tuhan Yesus. Salah sendiri kenapa pilih Yudas? Ya toh? Siapa yang pilih Yudas? Tuhan Yesus. Bisa salah nggak Tuhan Yesus? Tidak. Nah ini makanya kita tanya itu, kita pasti menyalahkan Tuhan Yesus. Makanya nanti kita pulang kita bilang, Tuhan Yesus, mengapa kau pilih Yudas? Kami butuh penjelasan. Kenapa pilih iblis? Apalagi dia katakan salah satu adalah Iblis. Bapak jangan salah, waktu iblis datang menghadap Allah, Allah bilang apa? Kau pergi lihat hambaku Ayub. Iya. Kau bisa atur semuanya, rekan kerja lu. Tapi jangan ambil nyawanya karena kau tidak berangkat nyawanya. Itulah makanya saya bilang mari kita pulang nanti kita tanya Tuhan Yesus. Karena kalau kita tanya terus kita akan menyalahkan kecenderungan ke situ. Tapi sudah membuat betul. Itu memang harus kedaulatan. Iya. Makanya saya kembali pada kedaulatan Tuhan. Ditentukan untuk binasa. Ya. Kalau Stephen bilang Yudas pasti mati. Oke, Bapak silakan. Iya, tadi terkait itu memang termasuk itu Tuhan supaya semua yang diberikan kepadaku tidak akan binasa. Tapi yang aku tidak berdoa kepada yang saat ini karena memang ditentukan untuk binasa itu Yudas tadi ya. Iya. Ya, itu memang berdoa Tuhan. Ini memang yang menurut saya masalah penting ini masalah percaya. Percaya itu berarti harus meliputi semua apa yang diberikan Tuhan kita, termasuk pikiran kita, keinginan kita, semua itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Seperti tadi ayat kita di Mazmur, Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan berperang. Artinya kalau kita sudah punya Tuhan, pasti kita tidak mau yang lain. Kita maunya Tuhan aja. Nah itu gimana supaya dapat seperti itu? Terus
kalau kita balik lagi ke pohon anggur tadi ada berbuah ya. Iya. Jadi akulah pokok anggur, Dan barang kamu kan siapa tidak diam di dalam aku, dia tidak akan berbuah. Terus ranting yang tidak berbuah dipotong. potong. Ini tanda kutip saya apa? Itu ranting ini termasuk orang Kristen juga. Tapi kalau nggak berbuah, potong. Oke. Makasih. Baik, kita ke Yohanes 15 dulu ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Pada siapa yang pada padaku, dia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Bapak jangan lewat ayat 3. Kadang-kadang kita lewat ayat 3. Sehingga kita salah penafsiran. Coba kita baca ayat 3 sama-sama. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah Bersih, karena bersih. firman. Iya. Ya. Akulah pokok anggur dan Bapa pula pengusahanya. Barang siapa tinggal padaku, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa. Kamu memang sudah bersih. Apa maknanya? Kita yang percaya pada Tuhan Yesus dibersihkan melalui proses yang tadi saya katakan tadi, proses posisional, progresif, dan final. Itu poinnya, Pak. Siapa Tuhan Yesus mengatakan kepada siapa? Kan kepada murid-muridnya. Kita adalah murid-muridnya sekarang. Makanya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus menerima dia, kita taat pada dia, kita sudah bersih di dalam iman pada Kristus. Kita tidak boleh ragukan. Yang menarik lagi, Pak, dalam hubungan itu tentang pohon ara misalnya. Nah, orang banyak salah menafsir pohon ara itu. Markus bilang begini, Tuhan Yesus pagi-pagi dari Yerusalem, dia ke Betania kan. Dari jauh dia lihat ada pohon ara yang rimbun. Yesus lapar. Dan dia mendekati pohon itu, mudah-mudahan bertemu dengan buah. Tetapi waktu dia ke sana tidak dapat buahnya. Kemudian Yesus kutuk. Nah, logika manusiawi kita bilang lapar sendiri. Datang, ada catatannya. Karena itu bukan musim buah. Itu poin pentingnya di situ. Itu bukan musim buah ara. Logika sederhana kita, Yesus lapar. Cari buah ara, bukan pada musim buah ara. Tidak dapat buah ara, kutuk pohon ara. Siapa yang salah itu? Logikanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang egois. Lapar sendiri datang cari pohon buah ara, waktu bukan musim buah ara, tidak dapat buah ara, malah kutuk pohon ara. Egois banget kan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus egois? Harusnya tidak. Tidak. Dan memang tidak, Pak. Nah, pohon ara itu ada 3 jenis, Bapak Ibu. Saya sudah menelitinya karena saya sudah kesana. Saya mau hasil penelitian. Ya, ini serius. Ada pohon ara, ada pohon amor. Pohon ara itu yang dipakai di pinggir jalan untuk pagar, untuk macam-macam itu. Itu dia tidak berbuah terlalu banyak. Lalu amor itu yang dipakai untuk hiasan di atas meja, pembesar-pembesar. Itu. Nah, yang Tuhan Yesus bertemu itu dengan pohon ara amor, itu gabungan dari 2, itu yang menghasilkan buah. Yang juga biasa saudara-saudara yang pergi ke Yerusalem atau Israel mereka bawa ke Indonesia. Pohon ara itu dalam sekali berbuah, dalam satu kali musim dia menghasilkan 3 kali buah. Satu musim. Waktu daunnya gugur, kemudian sesudah gugur, muncullah tunas-tunas muda. Waktu muncul tunas muda itu bersama dengan bunga. Lalu kemudian nanti muncul buah sulung. Itu dalam bahasa Inggris disebut bud. Bud itu buah sulung dari pohon ara itu. Kemudian sesudah muncul buah sulung ini, lalu anggur itu kemudian rimbun lagi dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Kemudian sesudah dipetik ada sisa buah yang ketiga, itu buah yang sisa-sisa. Kalau yang sulung sudah habis, yang kedua sudah habis, masih ada sisa-sisa. Nah, hukum Yahudi, buah yang pertama ini harus milik gereja atau milik Tuhan. Buah sulung, betul kan? Yang kedua, yang banyak itu hak dari pemilik pohon ara. Yang ketiga, buah yang ketiga itu untuk kaum musafir. Yang kalau mereka jalan, sisa-sisa itu mereka boleh ambil. Tidak, masih ingat Boas dengan Rut kan Bapak Ibu? Waktu Rut punya pekerja, pada Boas punya pekerja, harus tinggalkan sisa-sisa supaya Rut ambil. Itu contohnya. Waktu Tuhan Yesus datang, itu rimbun, itu tandanya berarti ada apa namanya? Buah yang sulung atau buah yang banyak itu. Atau juga penafsir kedua mengatakan dia datang waktu buah yang ketiga, karena dia kan musafir kan dalam perjalanan. Waktu Tuhan Yesus datang sudah tidak ada lagi, padahal daun itu masih rimbun.
Maksudnya kenapa sih? Kenapa sudah tidak lagi? Karena sudah diambil semua Pak, betul itu. Siapa yang ambil? Pemilik pohon ara. Pemilik pohon ara itu mengambil yang bukan haknya. Itu maksudnya. Jadi yang dikutuk Tuhan Yesus bukan pohon aranya, tetapi ketamakan dari pemilik pohon ara itu. Itu maknanya. Jadi bukan kemudian itu dia, kamu ribut-ribut tapi tidak berbuat potong. Itu salah, itu tafsirannya. Sudah pasti salah. Jadi pekerjaannya. Pekerjaannya Pak. Pemiliknya. Apa relevansi dengan kita Bapak Ibu? Ini ada relevansi dengan kita. Ingat, jangan ambil hak Tuhan. Itu maksudnya. Kalau itu buat suluk, kasih buat Tuhan. Kalau itu punya kamu sakit, jangan juga kita ambil. Lebih spesifik lagi, kalau perpuluhan, jangan pakai perpuluhan. Kasih di gereja atau raja. Itu spesifik. Amin Bapak Ibu. Kita implementasi langsung ini. Ya. Jadi kalau itu perpuluhan, Bapak Ibu, gaji kita jangan pakai dulu. Angkat 100.000, angkat 10.000. 1 juta, angkat 100.000. Dan jangan tahan-tahan, kasih ke gereja segera. Biasanya tahan-tahan kepake. Nanti aja sampai kapan nantinya? Nanti kalau sudah sakit dulu baru bilang. Nanti kalau sudah jarum tusuk sini baru minta ampun sama Tuhan, ampun saya kurang berikan perpuluhan. Tuhan bilang nanti saja. Ya ini aplikasinya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salahkan saya. Karena kita tidak bisa kompromi dengan firman. Itu dalam hubungan dengan itu. Oke, kembali lagi. Jadi kita dalam hubungan dengan pertanyaan Pak Alex tadi, benar-benar bahwa Tuhan itu memilih kita dalam kedaulatannya, bukan karena kita berbuat baik. Betul ya Pak? Jadi mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya pada Bapak. Klarifikasi dulu pertanyaan supaya saya tidak salah menjawab. Iya, maksudnya sebagai orang percaya harus menghasilkan hidup. Betul. Menghasilkan buah. Iya. Ya. Menghasilkan buah. Artinya Betul. kalau tidak punya buah, jadi potong. Nah, Bapak Ibu gini, menghasilkan buah itu bukan karena kita bisa. Tadi kembali lagi pada pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tolong PKB GT Buat topik baru. dengar baik-baik. Jangan pernah tinggalkan rumah kita apapun alasannya tanpa kita berlutut di hadapan Tuhan, tanpa kita berdoa. Itu Bapak Ibu buat kesalahan besar. Sorry. Saya bilang apa adanya. Jangan pernah tinggalkan rumah kita tanpa kita berdoa. Kalaupun Bapak terlanjur sudah di mobil, jangan berangkat dulu sebelum angkat hati buat kita. Ini penting. Ya, jaga hati kita. Kalau tidak bisa lagi karena buru-buru, ada Alkitab suara Bapak Ibu bisa setel di mobil, dengar firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak baca firman, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Sambil bawa mobil bisa berdoa nggak? Bisa, asal jangan tutup mata. Kalau tutup mata itu berarti mau pulang cepat itu. Bisa nggak berdoa tanpa tutup mata? Bisa. Bapak sendiri, Tuhan tolong kami, jaga kami dalam perjalanan. Tuhan jaga anak saya, jaga istri saya, pekerjaan saya, pimpinan saya, anak buah saya. Doakan. Bapak Ibu, ketika kita berdoa ini kita sudah mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu yang bisa menghasilkan doa. Apa itu disebut kerjakan keselamatanmu dengan takut dan tekad. Kerjakan keselamatan itu bukan berarti kita kerja supaya kita selamat. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Kerjakan keselamatan, kita sudah selamat dan beritakan Injil pada orang supaya mereka juga selamat. Itu kerjakan keselamatan. Ada banyak orang bilang kerjakan keselamatanmu. Kamu hebat supaya kamu bisa selamat. Kalau enggak, nah itu kan nanti kembali pada apa tadi apa saudara-saudara kita bilang apa? Insya Allah saja. Mudah-mudahan ya. Tidak Bapak Ibu, kita sudah selamat. Yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan adalah beritakan Injil supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi saksinya, 2 ketiga tadi, 2 pelayan. Itu maksudnya. Nah, mari kita buka dulu sama-sama dalam hubungan dengan ini. Roma 5 ayat 20 sampai Roma 6 ayat 2. Ini penting banget dalam hubungan dengan kepastian keselamatan dan bagaimana kita sudah diselamatkan. Roma 5 ayat 20 sampai Roma 6 ayat 2. Kita baca sama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu?
mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam demikian kasih karunia akan berkuasa kebenaran yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa dan bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalam? Ya, kadang-kadang orang bilang kalau kita sudah selamat kan enakan kalau kita berbuat dosa saja. Tidak, kan? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita hidup lama? Sekali-kali tidak. Ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah selamatkan, amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, kita bersorak dan mari kita melihat Tuhan yang sebaik-baiknya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, saya lanjutkan lagi dulu sebentar. Mari kita lihat langkah berikutnya Bapak Ibu. Nanti saya kasih PowerPoint ini buat Mas Agus. Nanti Mas Agus bisa berbagi. Mungkin dia punya yang lebih bagus lagi dari saya. Ya. Ini mati, coba di. Sudah muncul ya. Allah adalah kasih. Di dalam kasihnya ia menciptakan manusia dengan model terbaik, yaitu dirinya sendiri kan. Diciptakan bergambar dan rupa Allah tadi ya, Mas apa bilang tadi itu? Gambar dan rupa Allah ya. Oke. Dan punya rencana yang indah untuk manusia agar manusia menguasai bumi ya. Mereka berkuasa atas bumi, beranak cucu dan menguasai bumi ya. Betul. Itu Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Kemudian Allah adalah kasih, ia berdiri di atas sifat kasihnya, maka ia tidak, kalau hanya ia berdiri atas sifat kasihnya, maka manusia binasa. Manusia tidak akan membiarkan manusia binasa, semua akan masuk surga. Kalau dia hanya berdiri atas kasihnya doang. Ini sifat kasihnya kan? Oke, Bapak Ibu perhatikan ya, kalau hanya kasihnya, tapi Allah tidak punya hanya sifat kasih Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ialah dia punya sifat adil, ya, keadilan. Allah itu adil nggak? Adil. Nah, karena Allah itu adil, keadilannya menuntut setiap dosa harus dihukum dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dan semua manusia telah berbuat dosa termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, dan telah kehilangan kemuliaan. Roma 3:23. Ya. Nah. Karena Allah Maha Adil, maka semua manusia akan masuk neraka karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tadi kan kalau hanya kasihnya saja semua masuk surga kan? Walaupun berdosa masuk surga. Tapi kalau hanya adil saja, juga manusia semua masuk neraka. Karena semua orang berdosa. Nah ini iman Kristen, ini dasar iman Kristen ini Bapak Ibu penting nih. Ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi semua dapat hukuman. Nyatanya manusia sebenarnya diciptakan dalam garis kasih Allah yang menuju kehidupan kekal. Namun manusia gagal memenuhi misi panggilan Allah sehingga jatuh ke garis keadilan Allah menuju kematian kekal. Itu garisnya tunduk, jatuh ya. Kalau dalam buku 4 Umuran, kalau Bapak Ibu pernah, karena Tuhan Allah mengasihi saudara dan punya satu rencana yang indah bagi hidup saudara, itu kasihnya. Yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Jatuh manusia itu, ya. Kemudian manusia selalu mencari keselamatan melalui usahanya sendiri, termasuk melalui korban penebus salah. Namun semuanya itu gagal memenuhi standar keadilan Allah. Tidak, apa yang kita perbuat tidak sanggup ya. Hanya Yesus sebagai domba Allah yang sempurna dan tiada manusia dapat memenuhi standar keadilan Allah. Hanya Yesus saja, ya. Ibrani 7-10, darah Yesus yang menyucikan. Oke. Kematian Kristus di kayu salib menghubungkan dua sifat Allah tadi ya. Apa? Dua sifat Allah itu tadi, keadilan dan kasih dan keadilan. Kalau hanya kasih saja semua masuk surga kan? Tadi manusia berdosa, makanya manusia jatuh. Kalau hanya keadilan saja semua masuk neraka. Salib Kristus itulah yang menghubungkan antara garis kasih Allah dan garis keadilan Allah. Makanya dikatakan di situ bahwa semua yang percaya pada Yesus Kristus pasti
Selamatkan, karena hanya dia satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan ke mana nih tepatnya? Legok ada. Tapi hanya satu jalan. One way. Jesus Christ. Itu. Bapak Ibu bisa nangkap ini? Garis kasih Allah dan garis keadilan Allah. Manusia jatuh dalam dosa, masuk ke garis keadilan Allah. Tapi kalau percaya padanya tidak binasa melainkan, makanya naik ke atas, tanda panah ke atas menuju. Inilah prosesnya. Oke, Bapak Ibu lihat dulu. Nanti Mas Agus akan bikin yang terbaik bagi kita semua. Masih ragu-ragu juga? Juga. Undang Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat kepastian keselamatan ya. Tadi kita sudah bahas ayat 13. Sebab karena kasih karunia kami sama teman-teman, Efesus 8:9. Karena begitu besar, Yohanes 3:16. Kita ulangi lagi. Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bapak Ibu, ini ayat sekolah minggu kita. Bapak Ibu minta maaf. Ini ayat sekolah minggu kita. Ini bukan PKB punya ayat. Ini sekolah minggu punya ayat. Sekolah minggu kita sudah hafal ayat ini semua kan. Jadi kalau kita lupa harus kembali ke sekolah minggu. Ini kadang-kadang kita sok lupa. Padahal ini dasar. Di sekolah minggu diajarkan berkali-kali. Tapi kenapa kita masih ragu juga? Kalau kita ikut ajaran sono, ampun. Saya tidak tahu. Saya berharap siang ini ada pertobatan besar-besaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya PKB Tangerang akan menjadi PKB yang luar biasa. Bukan untuk Muerata, bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis, bukan untuk ketua PKB, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari silakan. Yang Yohanes 3 ayat 16 itu masalah hidup yang kekal. Ya. Ya. Nah, banyak yang sering saya dengar hidup yang kekal itu adalah setelah kematian. Ya, tapi menurut saya kayaknya nggak begitu ya. Pada saat kita hidup juga ya hidup kekal juga ya. Iya betul. Ya. Hidup kekal itu kan sekarang sampai selama-lamanya. Telah Ya. diberikan. Dan sudah diberikan. Artinya bukan pada saat kita meninggal baru hidup kekal. Bukan. Ya. Kan banyak yang penjelasannya agak berbeda ya. Ya itulah sebabnya kadang-kadang makanya mereka di dunia suka berbuat dosa. Jadi hidup yang kekal juga itu sekarang juga. Betul. Ya. Itu definisinya ya. Definisi kekal itu Sudah diberikan hidup yang kekal. Dulu, sekarang, sampai selama. Itu definisi. Ya. saya pernah dengar definisi hidup kekal itu artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Artinya di dunia ini pun kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena nanti di surga pun kita memiliki hubungan yang Itu iman, Pak. Iman. Balik, Pak. Bang, ya, terima kasih ya Pak. Bagus. Jadi iman pada Kristus akan membuat kita tenang waktu kita di dunia pun kita menikmati sukacita. Saya akan sebelum ke sana ya Bang ya, satu poin. Kalau kita terima Tuhan Yesus dan kita memiliki hidup yang kekal, di rumah tuh tidak ada piring melayang, nggak ada. Serius. Tidak ada piring melayang di rumah, tidak ada banting-banting itu di rumah, karena ada kasih di sini. Kita bilang doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti jadi kita tarik kasih itu ke bumi ini, di bumi seperti di surga. Ada sukacita, itu kan doa Bapa kami, kan bukan saya itu doa. Itu yang ajarkan Tuhan Yesus. Makanya ada sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita dipenuhi Roh Kudus sekarang kan ada sukacita, ada kasih, kita mengasihi istri, mengasihi tetangga, mengasihi pendeta, mengasihi majelis. Kasih itu yang utama. Yang kedua, di rumah ini juga di persekutuan kita itu juga. Itu kan kita menikmati suasana surgawi kan. Kata Rick Warren itu kita gladi recipe. Biasa kan dalam ibadah-ibadah penghiburan itu, biasa kelengaran telah kembali ke surga dan masuk ke hidup yang kekal. Ya, padahal pada saat hidup juga dia sudah dalam hidup yang kekal juga. Waktu dia percaya Tuhan Yesus. Iya. Mungkin masalah konsep satu-satu saja. Iya. Tidak semua.
Oke, terima kasih banyak untuk Bapak mengingatkan. Ya. Oke, Mas, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, oke, singkat aja. Kita dari punya lewat saya itu apakah Yudas Iskariot itu berkarya berjasa dalam karya keselamatan manusia? enggak Karena dia yang membuat Ya. Itu pertanyaan, ada satu anak diskusi dengan mamanya di YouTube itu. Anak perempuan usia saya bukan mengarahkan ke itu. Saya ada nonton di YouTube, ada satu anak perempuan kecil usia 5 tahun. Lalu mamanya tanya begini sama anaknya. Nah, menurut kamu siapa yang paling berjasa dalam iman Kristen? Dia bilang Yudas. Oh, Yudas? Iya kan? Karena Yudas menjual Tuhan Yesus, makanya kita diselamatkan semua. Kan logis banget kan? Nah, itu pertanyaannya mirip itu. Apakah karya Yudas di situ? Tadi saya katakan, maka saya bilang tidak, kita tidak untuk perdebatkan. Itu kedaulatan Allah. Allah memakai siapa saja dalam ketidaktahuan kita. Dalam dalam kedaulatannya dia memakai seperti yang dia kehendaki. Kalau saya mengatakan agak kasar, bahasa kasar satu orang hamba Tuhan bilang Allah itu diskriminatif. Serius. Dia bilang, saya kaget juga. Saya cuma analisa, mengapa dibilang Allah itu diskriminatif? Bayangkan Allah memilih Yakub daripada dia memilih Esau, kan betul ya? Kenapa dia memilih Yakub daripada dia tidak memilih Esau? Dosa Yakub kan lebih besar daripada dosa Esau, kan? Betul nggak? Tapi Allah memilih Yakub. Yang kedua, mengapa Allah memilih Daud daripada Allah memilih Samuel? Samuel buat apa sih, Bapak Ibu? Catatan kita di Alkitab. Kan Samuel itu disuruh untuk membunuh binatang-binatang semua itu kan? Lalu dia membunuh nggak? Membunuh, tapi tidak semuanya. Dia menyisakan yang baik-baik dengan alasan apa? Untuk mempersembahkan. Saul kan memilih untuk mempersembahkan kan? Dia tidak membunuh semuanya, tapi dia tidak berkenan kepada Allah. Bandingkan dosa Saul dan dosa Daud, mana yang besar? Daud itu orang perang, dia duduk di sudut-sudut rumah. Dia lihat sana ada Betseba mandi telanjang sana. Betul nggak Bapak Ibu? Dia panggil orang, siapa itu? Panggil seperti sini. Suaminya dibunuh. Bukan saja dibunuh, rekayasa Pak. Dia tulis surat untuk komandan lapangannya, taruh Daud di paling depan supaya dia mati. Uria. Sambo. Kira-kira. wah sama pikiran kita ini. Oke, pertanyaan saya, antara Saul dan Daud siapa yang paling luar biasa dosa? sama Kan begitu kan? Nah, makanya saya katakan Tuhan itu berdaulat. Yang berikut, saya tanya lagi. Bayangkan nggak keturunan Tuhan Yesus sampai lahir Tuhan Yesus? Rahab, siapa Rahab? Pelacur. Bayangkan sebenarnya. Bukan saja Rahab, ada beberapa juga dalam peristiwa itu. Tapi kemudian Tuhan pakai itu untuk melahirkan Kristus. Iman saya mengatakan justru lewat jalur itulah dosa-dosa semua manusia itu ditebus oleh Kristus. Itulah kedaulatan Allah. Dahsyat Pak. Ada kontribusi? Ya Tuhan pakai kontribusi itu. Ya, untuk melaksanakan kehendaknya. Dan tidak ada bisa protes. Oh kalau gitu saya tidak percaya. You tidak percaya, you mati masuk neraka. Saya rasa. Karena itu jalan yang Tuhan pakai. Ya. Yang berikut yang saya katakan, Allah itu maha tahu nggak Bapak Ibu? Maha tahu. Bang siapa namanya Bang? Erik ya. Erik. Oke, Bang Erik, dosamu 1 tahun ke depan Tuhan sudah tahu. Kan dia maha tahu kan? Tapi dia bilang anakku aku sudah mengampunkan. Itu dahsyat. Dia tahu tahun depan Bang Erik akan mengecewakan dia. Dia sudah tahu karena dia maha tahu. Tapi dia sudah mengampuni dosa-dosa. Jangan-jangan yang sudah mau menikah dan itu juga Tadi sebenarnya sekali-sekali tidak.
Bukan saja Bang Erik. Ingat, bukan saja Bang Erik, tapi Pak Metusala juga ya. Dosa Pak Metusala, bukan saja beliau, saya juga. Dia sudah tahu tahun depan saya buat dosa apa, tapi dia sudah mengampuni kita. Itulah Allah kita yang dahsyat. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang meninggalkan iman pada Kristus. Bodoh sekali. Terus terang. Saya pernah pimpin ibadat PPGT klasis Pulau Jawa di Puncak. Ini rahasia tapi karena PPGT saja kan. Saya jadi pembina PPGT itu 7 tahun Bapak Ibu, tidak salah. Zaman Oni, siapa lagi habis Oni itu yang di PPGT Jatiwaringin. Nah itu ketua berikutnya, ada ketua satu lagi. Nah, retret di Puncak. Lalu saya ada kan yang kurang lebih itu 100 orang Pak. Yang wanita cukup banyak. Saya tanya, siapa di antara kalian sini yang bina hubungan dengan orang yang tidak seiman? Tidak ada yang ngaku. Saya bilang kalau ada, jangankan membina hubungan, taruh hati saja nggak boleh, naksir saja nggak boleh. Pendeta kok keras banget? Bukan keras. Ini kebenaran. Bergaul boleh, berteman boleh, pacaran no. Itu prinsip. Kalau ada, jangan tinggalkan retret ini sebelum kau putuskan hubungan ini. Kalau enggak, kau pembohong semua di hadapan Allah. Ini pengurus Bapak Ibu. Pengurus setiap gereja. Jadi 100 orang. Bapak Ibu, 1 bulan kemudian saya diundang makan di atrium lantai 5. Bapak Ibu tahu makanan apa di situ? Tahu kan atrium? Tahu kan? Makanan Ambon, Toraja, Manado ada di situ. Ada 2 orang yang undang saya ke situ. Dan di situ dia bilang, pendeta, saya bersyukur karena retret 1 bulan lalu. Waktu itu saya sedang bina hubungan dengan orang yang tidak percaya pada Yesus. Dan hari itu saya putuskan hubungan itu. Siapa Bapak Ibu? Sekretarisnya. Ini saya bilang di hadapan Tuhan bagi Bapak Ibu. Saya tidak bercanda gitu. Anak-anak kita ada di situ poinnya. Mengapa? Kita terlalu kompromi. Ini sekretaris di atrium itu mengaku dosa. Dan puji Tuhan, terima kasih pendeta karena hari itu saya sudah putus. Kalau pendeta bilang begitu, saya sudah masuk laut. 2 orang. Saya tidak bicara bercanda, ini sangat serius. Dia tidak punya pemahaman yang benar tentang keselamatan dalam Kristus. Dia tidak punya pemahaman bahwa dalam Yesus pasti diselamatkan. Masih mudah-mudahan. Makanya dia mengambil langkah itu. Di Lampung Selatan saya pimpin KKR. Anak muda, panitianya itu ada kurang lebih 8 anak perempuan di situ. Anak SMA. Saya tanya mereka, kalian sudah pacaran? Sudah pendeta. Semangat sekali. Pertanyaan kedua, berapa di antara kalian yang punya pacar orang seiman? Dari 8 itu Bapak Ibu, 7 lain. 7 dari 8. Kenapa kalian tunduk? Mulai air mata. Saya bilang, jangan kasih air mata buaya sama saya tidak suka. Jujur kamu. Mengapa kalian pacaran dengan mereka? Ya kan nggak apa-apa kan, kita bisa bawa mereka. Itu ajaran setan. Sejak kapan Alkitab mengatakan kamu pacaran suruh kamu bawa dia pada Kristus? Di mana? Bukan Alkitab, saya kasih. Nangis semua. Saya bilang, KKR akan mulai 1 jam lagi. Kalau kalian tidak putus hubungan itu, saya akan tinggalkan KKR ini. Kamu yang khotbah. Saya tidak bercanda, ini mobil saya sudah saya taruh di depan. Saya mau pulang ke Jakarta. Nangis. Lalu ada yang berbunyi, salam mereka apa pendeta? Saya langsung bilang, mereka tidak salah, yang salah itu kamu, tahu nggak? Iya pendeta. Mau putus enggak? Begitu tuh masih naik. Ini terus Lampung Selatan, Sidomulyo, kecamatan Sidomulyo. Lalu saya tanya berikutnya, kamu lebih cinta Tuhan Yesus atau cinta pacarmu? Jawab. Cinta Tuhan Yesus. Putus. Kalau kau lebih cinta Tuhan Yesus, putus sekarang. Kalau enggak kamu khotbah, saya mau pulang. Ya apa putus? Bapak Ibu bayangkan, masalahnya bukan hanya 1 orang Bapak Ibu. Itu pengurus 8 orang itu 7
melangkah dalam penyesatan. Mengapa coba? Bapak Ibu bisa jawab. Kira-kira mengapa mereka mengambil langkah itu? Ayo PKB, silakan jawab. Dan kita cari solusinya sekarang. Tidak mengerti konsepnya. Mengapa mereka tidak mengerti? Tidak ada pengajaran. Mereka tidak tahu Bapak Ibu, bahwa itu salah. Padahal Alkitab bilang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ayatnya di mana? Silakan. PKB. Cari Google. Tidak apa-apa, Google nggak apa-apa. Kita harus tahu ini. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Cari. Korintus, saya kasih clue-nya. Korintus. 1-2 itu urusan Bapak Ibu. Berarti terus berbicara kita mengenai kita. 2 Korintus 6 ayat 14. Betul, Pak. Janganlah kamu menjadi Sesama. janganlah kamu apa? Kejahatan gelap tidak dapat bersatu. Iya. Gelap dengan terang tidak bisa Bersatu. bersatu. Bapak Ibu jangan salah, itu dalam konteks pacaran ya. Tapi hati-hati dengan ini. Ini nih gelap dan terang bisa bersatu di sini. Iya betul. Artinya apa? Bapak Ibu suka baca firman dari sini tapi nonton film porno juga nanti. Ini bapak-bapak, saya ngomong apa adanya. Memang kita tidak, orang Manado bilang, anak kira-kira tetap anak pikala tua. Yang keras ketawanya. Aku berbeda. Jadi Bapak Ibu, ingat, gelap tidak bisa bersatu dengan. Akhirnya ada 8 itu bertobat. Bagaimana yang hanya pindah aliran saja, misalnya ke aja ke Pantekosta atau ke Katolik atau ya Oke. gimana? Kalau saya tidak kompromi Pak. Tapi saya bilang begini, yang pertama dulu ya Pak. Kita punya rumah. Kita boleh bertamu nggak Bapak Ibu? Boleh bertamu nggak? Boleh. Tapi jangan tinggal di rumah tamu. Jangan bertamu kemudian tinggal di situ. Kan bodoh sekali kita. Saya punya gereja GPIB. Saya boleh datang gereja Toraja boleh. Saya boleh ke gereja Katolik boleh. Tapi gereja saya itu GPIB. Itu selesai cerita. Jangan juga kita algi datang tetangga juga. Tapi kecuali kalau dia atestasi, itu beda ya. Kita boleh datang ke Pentekosta boleh. Itu artinya kita pergi ke gereja tamu atau kita bertamu maksudnya begitu ya. Kita ke rumah tetangga. Tapi saya punya rumah di gereja Toraja Tangerang. Saya juga harus bertanggung ke gereja saya. Harus bersihkan rumah saya. Saya harus memberikan gereja yang terbaik. Jangan sampai tamu datang ke saya malah saya tidak bisa bertanggung jawab. Gitu Pak. Nah itu yang pertama ya. Jadi kita boleh bertamu tapi jangan tinggal di rumah tetangga. Karena kita punya rumah ada sendiri, itu maksudnya. Apalagi masuk kamar. Ini lebih jelas lagi nih. Kalau yang itu bukan urusan saya sudah. Tapi Bapak Ibu mengerti maksud saya ya. Kita punya jemaat gereja Toraja. Tolonglah bertanggung jawab. Kalau kemudian semua bersifat pindah semua, terus memang gereja Toraja sesat. Yang sesat itu bukan gerejanya, manusianya. Ini saya katakan jujur karena kalau mereka main justifikasi saja. Di gereja Toraja tidak ada Roh Kudus, enak aja ngomong. Di GPIB tidak ada. Di sana ada Roh Kuda, di sini Roh Kudus. Kadang-kala begitu. Tapi kita tidak mau ngomong karena kita ini kan PA ini kan. Bapak Ibu kita ngomong baik-baiknya, jangan kita ngomong ya enggak bisa begitu. Tapi Bapak Ibu bertanggung jawab di gereja itu apa? Menjaga doktrin kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Itu dia. Itu harus kita jaga. Ada yang orang bilang Yesus tidak mati. Urusanmu. Bagi kami Yesus mati sekali untuk selamanya bagi dosa kan. Dan kami percaya pada Yesus dan pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan diselamatkan. No, pasti. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu di mana Yesus katakan akulah Tuhan? Ya. Kau mengatakan aku Tuhan dan Guru, itu benar. Jangan lihat kiri kanan, lihat saya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes, Bapak baca. Silakan Bapak.
Kau menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Oke, silakan Pak. Yohanes 13 ya. Hilang. Tiba-tiba hilang itu. Bukan, tiba-tiba sinyalnya nggak ada. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya kan? Kamu menyebut aku Aku menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Tuhan. sebab Memang akulah guru dan Tuhan. jadi kalau ada yang sana-sana tanya, di mana dalam Alkitab Yesus katakan akulah Tuhan sebab aku? Itu terlalu gampang itu jawabannya. Bapak Ibu dengar ya, Yesus tidak perlu katakan dia Tuhan kemudian kita percaya, nggak perlu. Saya kasih contoh Pak, kembali lagi Pak Ketua RW. Bapak punya anak ada nggak? Ada. Oke. Kalau kita dengar anaknya Pak Komes bilang itu bapak saya, kira-kira kita percaya nggak? Percaya. Jadi kita perlu pengakuan dari beliau. Itu bapak saya itu sudah selesai. Ngapain kita tunggu dia mengaku? Oh ini saya bapaknya. Penting. Dia dengar dari anaknya. Itu bapak saya. Oh kami pasti percaya dong. Karena itu anaknya. Kalian percaya karena kami anak-anak Tuhan Yesus. Percaya, kamu nggak percaya ya salah sendiri kau. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada amin? Ada. Nah, waktu saya tinggal sedikit. Ada pertanyaan, mari Pak. Yang saya mau tanyakan Pak tentang apa korelasi atau hubungan antara keselamatan dengan baptis. Ya. Nah, apakah setiap orang yang percaya itu harus baptis? Nah, yang kedua kalau misalnya iya, nah gimana keselamatan itu bagi orang yang katakanlah dia percaya Pak, tapi belum dibaptis. Yang kedua dengan anak-anak yang baru lahir, yang ketika dia lahir kan belum sempat mengenal itu, tapi Tuhan panggil dia. Nah itu Pertanyaan menarik. Bapak Ibu, orang diselamatkan tadi Alkitab bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Alkitab tidak mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena dibaptis. Tidak, tapi karena iman. Jadi ketika kita beriman pada Kristus, apa korelasinya dengan baptis? Pernah tahu peristiwa di salib? Ada dua penjahat, satu kiri, satu kanan. Yang satu menghina Tuhan Yesus. Kalau engkau Tuhan, turunkanlah dirimu dan juga kami, selamatkan kami. Yang satu bilang apa? Kita memang kita memang layak menerima hukuman ini, tapi dia itu tidak layak. Lalu dia bilang pada Tuhan, guru, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang. Ketika engkau berada di, ketika engkau datang sebagai raja. Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di. Dia tidak bilang, baptis dulu kau. Jadi kembali pada baptisan. Bapak Ibu, yang sarjana tahu ya, yang kita lulus sarjana itu, kan kita ada lulus skripsi judisium, betul ya? Nilai-nilai, dan kita dinyatakan lulus, betul ya? Baptis itu ibarat wisuda. Itu proklamir. Ada kasus tertentu kita tidak dibaptis karena memang situasinya tidak memungkinkan. Berani nggak kita bilang kau tidak selamat? No. Karena iman pada Kristus itulah yang menyelamatkan. Ada orang baptis 10 kali. Itu ada di Sukabumi, itu ada baptis 10 kali. Itu apa? Cari 350.000 sekali baptis. Dia pindah lagi baptis. Serius Bapak Ibu, saya katakan serius. Dia pindah lagi baptis ini. Untuk apa? 350.000 lagi. Sewa kolam renang. Dia malah tanya, kapan baptis lagi? Itu pertanyaannya. Saya bilang, kamu dapat ajaran dari mana nih? Saya bilang, kalau kamu baptis lagi, kamu bukan anak Tuhan Yesus ya. Karena dia baptis dengan motivasi yang salah. Kalau dari sisi cara, Bapak Ibu dengar ya, dari sisi cara, kata baptiso itu dari bahasa Yunani, baptiso itu selalu membersihkan. Kalau kita kan baptisnya bersih kan? Kan airnya dari atas ke bawah juga kan membersihkan. Apa kita baptis dari kaki duluan? Baptis dari mana coba? Oh kecil. Jadi sebenarnya itu proses itu masalah tidak terlalu substansi. Yang masalahnya adalah kalau kau baptis tidak pakai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tanya orang itu, kau waktu baptis pertama
Apa meterainya? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, dalam nama kamu menghina Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu telah menghina loh. Yang pertama, terus apa yang Roh Kudus pertama? Bapak yang pertama tuh ece-ece begitu. Kelas kambing, kemudian kelas kakak, kemudian kan enggak. Ya kan Bapak ya ingat. Yang penting adalah meterainya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita kan sering berenang juga kan. Mandi itu di kolam itu apa dibaptis? Bisa nggak? Bisa disebut baptis? Nah, di situ berenang itu kan karena tidak ada dalam meterainya kan. Aku selam 3 kali tidak ada meterai ya nggak baptis. Tapi kalau coba aku selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu poinnya. Apa hubungannya dengan anak kecil? Bapak Ibu, anak kecil itu diselamatkan karena iman orang tuanya. Makanya orang tua diminta bawa anaknya. Itu iman orang tua. Tuhan tidak menghancurkan Israel karena masa Salomo. Kenapa? Karena iman bapaknya Daud. Karena papamu aku tidak menghancurkan. Itu iman orang tua. Makanya kita orang tua ini harus sungguh-sungguh beriman karena akan menolong menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ada masalah di sini. Ketika orang tua tidak beriman, orang tua suka minum sopi, mabuk, kemudian anaknya disuruh tidak bisa. Bapak aja kalau kuatnya begitu. Orang tua suka parlente apa ya? Penipu. Bahasa Ambon itu parlente. Tipu-tipu. Anaknya pasti ikut. Itu poinnya. Jadi orang tua. Saya bersyukur makanya saya terpilih ke sini karena PKB ini penting Bapak Ibu. Kita menjadi berkat bagi anak kita. Anak saya 3, yang tua 28 tahun, nomor 2 26, nomor 3 20. Waktu anak itu di kandungan mamanya, saya tiap malam tumpangkan tangan saya di atas perut istri saya untuk memberkati sejak dari dalam kandungan Bapak. Puji Tuhan hari ini mereka jadi anak-anak baik, anak-anak yang aktif takut akan Tuhan. Karena bagi saya itu penting. Kadang-kadang kita ini kalau anak-anak sudah masalah baru kita berdoa kan. Kalau waktu dia kecil jarang kita berdoa. Aja dia sekolah minggu, ayo pergi sekolah minggu. Papa mau pergi keluar. Papa kerja enggak? Enggak. Kamu pergi sekolah minggu ikut mama. Nah, kalau begitu kan? Ya enggak di PKB Torajan. Nah. Ini hanya di GPIB tempat saya. Bapak Ibu, kita buat kesalahan Bapak Ibu. Mari kita belajar mulai doa. Sebelum dia sekolah peluk dia, cium dia, doakan dia. Itu poinnya. Jangan biarkan dia hanya kasih uang. Bapak Ibu, dia tidak butuh uang kita loh. Serius saya katakan. Itu uang itu tambahan saja. Tapi dia butuh belas kasihan. Pelukan kita, pelukan anak itu membuat dia tenang waktu dia di mana. Anak-anak saya jadi pemimpin di kampus, satu di UNER, satu di UNDI. Mereka jadi pemimpin di sana. Kadang-kadang UNER itu kan kampus hijau ya, Bapak Ibu tahu? Oh iya. Dia tuh jadi ketua orkestra UNER semester 3. Semester 5 dia sudah menjadi pemimpin seluruh UNER itu, ketua Porkom 47 UKM. Itu Ambon Kristen perempuan. Kalau bukan Tuhan itu Tuhan. Kan di sana kan anti orang Ambon misalnya. Yang kedua Kristen lagi. Itu kampus juga Pak. Mana mungkin orang Kristen jadi pemimpin itu. Itu berdebat antara PMI, GNKI sama HMI. Tapi dia yang memimpin karena dia dipilih secara aklamasi. Mengapa? Tuhan berfirman. Saya sangat yakin. Dia baru lulus selesai S2, IP-nya 4. Serius Bapak Ibu. Dia mau jadi dosen di UNER. Itu kesaksian saja bagi kita bahwa anak-anak kita tuh kita bawa mereka dalam doa. Jangan biarkan mereka. Tiap hari Bapak Ibu jangan salah, walaupun dia sudah S2, saya telepon dia. Saya bilang, kalau nona papa kangen. Hanya bahasa itu saja. Saya tidak perlu macam-macam. Saya sudah tahu kalau dia minta uang. Dia bilang, Pak, tapi A-nya banyak. Pak, nah itu pasti dia minta uang. Itu kan kode kan. Kita tahu lah ya begitu. Kalau tidak ada komen kita sudah. Tapi kalau Pak saja PA1 tuh sudah tahu. Itu maksudnya. Tapi kalau Pak, nah itu berarti uangnya sudah habis. Tandanya Bapak Mama harus gitu. Karena Mama kami dekat. Bapak Ibu, anak-anak kita tuh warisan Bapak Ibu. Jangan biarkan anak kita jauh dari kita. Jangan. Bapak-bapak itu paling sangat dihargai oleh anak-anak. Datang peluk mereka.
Jangan bapak-bapak main kasih uang saya jangan sampai lupa. Ini teguran juga buat PKB loh. Jangan marah saya ya. Nanti anak-anak bapak-bapak marah. Ini saya katakan apa adanya. Kasih mereka. Ya saja nona atau kalau Toraja panggil apa sih anak perempuan sebutan manis. Lai. Hanya BA. Lai itu kan cuma 3 huruf kan. Lai papa kami. Itu berbunga-bunga hatinya Bapak Ibu. Dia tahu papanya memperhatikan. Jangan, bapak sudah kirim uang, jangan pakai sembarang-barangnya. Apa aja bahasanya. Namanya itu dia kirim tapi tidak ikhlas. Dia sudah tahu anak-anak itu pintar kok. Amin Bapak Ibu. Amin. Kepastian keselamatan, amin. Amin. Tidak ragu lagi kan? Amin. Kok aminnya waktu turun? Ambil apa itu? Ada amin Bapak Ibu? Ada. Ada sesi berikutnya. Ya, terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan hanya satu jalan Tuhan Yesus. Dan itu bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan mungkin, tapi pasti diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita aktif, bukan karena kita beri persembahan yang banyak, bukan. Kasih karunia, iman pada kasih karunia Allah dalam Kristus. Itu Yesus adalah Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya. Jangan pernah berpaling daripada Dia. Itu benar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak untuk pertemuan kami pada siang ini. Satu pertemuan yang penuh dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada hal yang kurang berkenan Bapak, ampunikan Bapak. Jangan biarkan kami dalam pemikiran-pemikiran kami sendiri tanpa firman. Hamba berdoa supaya ada buah pertobatan terjadi di tengah-tengah PKB Tangerang saat ini. Tuhan tolong tidak ada lagi bapak-bapak yang malas baca firman, tidak ada lagi bapak-bapak dan ibu yang malas berdoa. Tidak ada. Mulai hari ini, kalau boleh mereka lakukan, hari ini mereka mulai dengan baca satu ayat atau satu perikop setiap hari. Dan mereka berdoa. Mereka tidak tinggalkan rumah mereka tanpa berdoa. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Karena itu firman sangat penting bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak. Waktu yang sangat indah ini kami bicara tentang kepastian keselamatan dan tidak keraguan sedikit. Dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih padamu, ya Bapak Saudara. Haleluya. Amin. Amin. Satu ayat terakhir Bapak Ibu. Mari kita berdiri sama-sama. Tidak boleh buka Alkitab, tidak boleh buka HP. Ini PKB harus hafal ini ayat. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang Ulang sama-sama ya. Lihat saya aja, nggak usah lihat ke kiri. Ya. Mazmur 1 tidak boleh nyontek itu dosa soalnya Bapak. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya Itu PKB. Saya ulang ya, Bapak Ibu dengar baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa sih orang fasik itu? Orang yang suka ngaco. Yang melawan firman itu baik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.